Saya share screen dulu. Nah, jadi seperti biasa ya kalau saya mengajar itu biasanya berseri karena nggak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Nah, ini masih tentang bagaimana memahami kitab Perjanjian Lama ya. 2 kali pertemuan yang lalu untuk yang tidak mengikuti saya share sedikit ringkasannya. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab itu jangan pakai sudut pandang kita orang modern sekarang ya. Karena Alkitab itu ditulis ya, memang penulisnya ada 2 tentunya ya, Roh Kudus tetapi juga ada manusianya di situ kan ya. Jadi manusianya nggak dikontrol kayak robot gitu, enggak ya. Ada budaya yang mempengaruhi dia, ada bahasa yang mempengaruhi dia. Dia pakai bahasa apa? Misalnya Perjanjian Lama orang-orangnya pakai bahasa Ibrani dan ketika dibuang ke Babel ada bahasa-bahasa Aramaik juga. Ya itulah bahasa yang dipergunakan. Perjanjian Baru sudah zaman Helenisme sejak zaman Alexander Agung, ya bahasa Yunani lah yang dipergunakan gitu ya. Jadi ada bahasa yang dipakai di situ ya. Dan bahasa Ibrani itu kan bukan bahasa yang turun dari surga gitu ya. Jadi ada budaya yang mengembangkan bahasa itu dan juga bagaimana budaya itu membentuk pola pikir. Ada penulis manusia di situ, tidak dikontrol seperti robot gitu ya. Nah, tetapi juga ada ide, ada inspirasi dari Roh Kudus. Nah, apa sih tujuannya penulis itu menulis hal itu? Apa yang ingin disampaikan? Karena Alkitab ini kan bukan buku sejarah ya, bukan buku sejarah dunia lah, bukan, tapi memang sejarah keselamatan gitu ya. Dan bukan juga buku ilmu pengetahuan gitu, tetapi kesaksian iman. Kesaksian iman dari para penulisnya. Misalnya kalau kita misalnya sekarang kita ya bersaksi misalnya banyak gereja-gereja atau persekutuan kita suka bersaksi kan? Kita suka bersaksi gitu ya. Nah, apa sih yang ingin disampaikan sih yang membawakan kesaksian itu misalnya? Misalnya ya pada umumnya kesaksian itu kan misalnya ditolong Tuhan gitu ya. Nah, apa yang mau disampaikan? Oh, bahwa Tuhan itu menolong saya lagi kesulitan terus ditolong gitu kan. Itu biasanya yang ingin disampaikan oleh oleh si ini misalnya ketika sakit pada umumnya lah ya, umum aja ya. Didiagnosa dokter misalnya ada tumor gitu ya di USG ada tumor, tapi kemudian saya berdoa gitu ya, terus mau dioperasi, waktu mau dioperasi ternyata hilang. Jadi Tuhan menolong saya, Tuhan memberi saya kesempatan. Bisa kan seperti itu ya. Yang ingin disampaikan itu adalah apa? Bahwa Tuhan menolong menyembuhkan. Poinnya kan seperti itu. Nah, ditanyakan nggak misalnya di USG-nya di rumah sakit mana? Kan itu hal-hal yang nggak penting. Dokternya siapa? Loh, apa dokternya itu nggak nanyain lah waktu tumornya hilang, terus dokternya nggak nyariin, mungkin salah lihat atau gimana dicek lagi ininya. Ribet-ribetnya yang kayak begitu kan tidak ingin disampaikan oleh si orang yang menyaksikan itu. Nah, begitu juga Alkitab adalah kesaksian iman para nabi-nabi, para rasul-rasul, orang-orang beriman, orang-orang saleh di zaman itu. Nah, orang-orang saleh di zaman itu kemudian diinspirasikan oleh Roh Kudus dan menulislah mereka apa yang mereka alami, mereka rasakan, mereka gumuli tentang Tuhan, mereka tuliskan itu. Nah, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan? Siapa yang membaca tulisan itu? Tentu orang-orang sejamannya, ya. Jadi ada bentuk sastra, ada pembaca. Apa sih yang dimaknai pembaca pada saat itu, gitu ya? Contoh misalnya saya kasih contoh gini ya. Misalnya seorang anak kecil gitu ya, datang sama mamahnya. Mama, mama, dari mana aku berasal? Misalnya dia tanya gitu ya. Nah, si mamanya ini kaget. Waduh, umur 7 tahun, dari mana aku berasal? Aduh, gimana ya jawabnya ya? Gimana ya? Ya, jadi gini ya, Nak ya. Jadi dulu mama sama papa ketemu di kampus, terus kita berdua saling suka, jatuh cinta, dan memutuskan untuk menikah. Setelah itu, gimana ya ngomongnya ya sama anak kecil ya? Kita pengen punya keluarga gitu. Gimana ya? Aduh jelasinnya gimana sih? Mama ini nggak siap kan? Ditanya kayak gitu ya. Tiba-tiba anaknya nanya gitu. Mama, mama aku ini asalnya dari mana gitu ya? Eh, ya gitulah nak. Ada pertanyaan nggak?
Nggak ada sih, Ma. Cuma temenku bilang katanya dia dari Makassar, mah. Jadi aku dari mana? Nggak nyambung kan? Ngerti ya? Si anak ini nanya apa, mamanya mikirnya kemana gitu. Ngerti ya? Jadi kita kalau baca tulisan orang itu apa sih yang mau disampaikan si penulis ini? Apa sih yang dimaknai si pembaca ini gitu ya? Jangan kita udah ngarang-ngarang sendiri menurut pola pikir kita saat ini gitu ya. Nah, kemudian ketika kita membaca narasi, karena kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu banyak teks-teks narasinya ya, walaupun ada puisi juga, ada Taurat juga, ada hukum juga gitu ya. Nah, siapa tokoh utamanya? Ya, bagaimana alur ceritanya, latar belakangnya gimana, dan yang penting adalah melihat pola. Nanti di hari ini kita akan melihat pola itu ya, belajar tentang pola ya. Dan penting memahami kondisi geografis. Misalnya di Timur Tengah itu jarang air ya ini. Walaupun iklim sekarang agak-agak beda gitu ya, agak lain gitu ya. Kemarin ada Dubai itu sampai kebanjiran kalau nggak salah ya, ada daerah Timur Tengah yang kebanjiran ya. Tapi itu yang jarang-jarang banget. Kalau di Indonesia banjir itu biasa, hujan lebat itu biasa ya. Di sini tiap rumah di kampung dulu sebelum ada PDAM tiap rumah bisa bisa gali sumur, bisa dapat air. Di sana belum tentu gitu ya. Nah, ada sosiopolitik, ada juga bagaimana cara pandang dunia pada saat itu, cara pandang ya. Misalnya zaman dulu itu ada perbudakan, penjajahan, ya, patriarki dan juga pola ya, bagaimana polanya. Kalau kita baca Alkitab kita akan melihat pola ya. Nah, bagaimana cara pandang ya, world view. Misalnya identitas itu melekat pada komunitas, kesukuan. Kalau kita sekarang tambah lama tambah individualis ya. Kemarin saya buka kos-kosan terus tiba-tiba Yuni datang ke rumah gitu ya. Kok sepi ya kos-kosannya sekian banyak kamar kok sepi gitu ya. Ya memang begini keadaannya tiap hari begini. Saya bilang gitu. Loh, nggak nonggo gitu ya. Nggak pergi ke kamarnya temennya gitu. Oh, kan beda-beda jurusan nggak kenal. Loh, aku dulu waktu kos dulu nonggo kok walaupun beda jurusan kita permisi mau ini apa mau berkunjung kayak gitu. Semakin ke sini kita semakin individualistik. Kita di tetangga sekitar kita semakin individualistik. Kalau dulu kita masih gotong royong, sekarang kayak saya di perumahan gini udah nggak ada gotong royongnya. Kita bayar sama perumahan, dia yang bersihin, tukang bersih-bersih, tukang sapu jalan, perumahan semua yang urus. Dulu kita hidup di perumahan yang lebih kecil, kita bergotong royong kalau hari Minggu bersih-bersih kayak begitu. Semakin ke sini kita semakin individualitas. Nah, orang zaman dulu, orang Timur Tengah kuno zaman dulu, itu identitasnya bukan pada individu, tetapi pada komunitas. Nah, bagaimana mereka menganggap juga hal-hal yang mereka tidak membedakan antara dunia yang fisik dan non fisik. Kalau sekarang kita semuanya itu fisik gitu ya. Bahkan kita menganggap terutama di dunia-dunia barat menganggap hal yang spiritual itu hal yang kayaknya ngada-ngada deh gitu ya, kayaknya ngada-ngada deh, nggak terlalu percaya dengan hal-hal yang spiritual. Tetapi orang kuno zaman dulu mereka menganggap bahwa kalau hujan kah, kalau segala sesuatu itu bukan hukum alam, tapi memang ya dewanya lagi pengen ngasih hujan aja. Makanya misalnya di Jawa ada yang namanya Dewi Kesuburan, kayak gitu ya, Dewi Sri ya kita ya zaman dulu gitu ya di Jawa zaman dulu gitu ya. Kalau misalnya ada hujan, kalau nggak ada hujan mungkin dianggap Allah itu lagi marah gitu kan. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh berkaitan dengan hal-hal yang spiritual, itu nyambung gitu. Kalau sekarang kan kita tahu ya, ya itu mah hukum alam lah. Kalau misalnya hujan ya berarti memang ya banyak penguapan air gitu ya. Kalau sekarang udara tambah panas ya karena pemanasan global, global warming katanya sekarang global boiling katanya ya. Sekarang dunia itu bukan lagi global warming tapi global boiling katanya. Udah begitu katanya, udah panas banget ya. Nah, itu dunia pikiran kita sama pikiran mereka zaman itu tuh berbeda ya. Jadi Alkitab tidak ditulis kepada kita, tetapi Alkitab ditulis
untuk kita, ya. Jadi Allah mempercayakan firman itu kepada Allah, menginspirasikan, Allah memberikan ide, inspirasi atau mengilhamkan firman itu kepada para nabi di zaman itu, di zamannya mereka. Maka ada tanggung jawab bagi kita untuk mempelajari gitu ya, apa sih maksudnya mereka menulis ini. Seperti tadi saya kasih ilustrasi yang anak kecil itu tadi ya. Sebetulnya yang mau ditanyakan itu apa sih? Sebetulnya yang mau disampaikan itu apa sih gitu ya. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui pesannya, kita nggak bisa langsung dengan menduga-duga dari perspektif kita sekarang gitu ya, tapi kita bertanyalah kepada mereka ya. Jadi Alkitab itu bukan buku sejarah dunia ini ya, tetapi sejarah keselamatan, karena itu ada seleksi di situ, yang mau disampaikan itu apa diseleksi. Nggak mungkin semuanya ditulis ya. Katanya Rasul Yohanes, kalau semuanya tentang Yesus Kristus itu ditulis, ya semua buku di dunia ini nggak akan cukup gitu ya untuk menampung ceritanya. Jadi ada seleksi. Para penulis Alkitab itu pasti menyeleksi apa yang mau disampaikan gitu ya. Nah, satu kisah dengan kisah lain mereka gabungkan jadi satu gitu ya. Kadang-kadang kita melihatnya, loh kok gini ya, kok nggak nyambung ya. Karena mereka tidak punya pikiran yang kronologis seperti kita. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca Alkitab, cari maknanya. Maknanya, apa sih yang mau disampaikan? Bukan keakuratan historis atau saintifiknya, ya, bukan keakuratan itunya, karena orang zaman dulu nggak pernah berpikir gitu. Kita mau cari keakuratan saintifik. Ilmu pengetahuan itu kan berkembang, ya kan? Ilmu kedokteran aja berkembang. Ilmu tentang dunia ini berkembang. Kalau kita menyandingkan Alkitab dengan ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan terus berubah. Pengetahuannya orang abad ke-15. Pengetahuannya orang abad ke-10 dengan kita abad ke-21 ini. Beda nggak? Beda banget. Beda banget. Kedokteran abad ke-10 dengan kedokteran sekarang canggih banget. Beda banget. Ya. Ilmu tentang alam semesta. Zaman dulu nggak ngerti, sekarang ada yang namanya NASA. Oh, udah menjelajah kemana-mana di alam semesta ini. Kalau kita menyandingkan Alkitab ini bahwa, iya Alkitab ini mengkonfirmasi ilmu pengetahuan kok. Ilmu pengetahuan yang mana? Karena ilmu pengetahuan terus berubah kan? Sedangkan kebenaran Allah kan tidak berubah-ubah. Ilmu pengetahuan terus berubah kan? Abad pertama Masehi, abad pertengahan Eropa, bahkan abad ke-21, bahkan 100 tahun dari sekarang, kalau dunia ini masih ada, sudah berubah lagi kan? Mungkin kita sudah bisa bikin rumah di bulan gitu, atau bikin rumah di Mars, mungkin manusia sudah bisa bikin begitu, atau menemukan planet yang baru, mungkin manusia. Pengetahuan berubah-ubah. Kalau kita mau menyandingkan Alkitab dengan pengetahuan, pengetahuan yang mana? Karena pengetahuan berubah-ubah. Sedangkan kebenaran Allah tidak berubah. Nah, jadi cari maknanya, kebenaran yang kekal itu apa? Bukan kita nyari-nyari di Alkitab apa yang kita pengen ketahui. Misalnya kita pengen ketahui tentang dinosaurus, terus kita nyari-nyari di Alkitab, nggak akan ketemu. Kita pengen tahu tentang dinosaurus nih, kita cari di Alkitab. Mana ya? Gitu ya. Nggak akan ketemu. Karena penulis-penulis zaman dulu itu, entah Musa lah, Samuel lah, nggak lagi nulis itu, Ayub kah gitu ya, bahkan Ayub misalnya, oh ada Lewiatan nih, lagi nulis itu kan? Nggak lagi nulis itu. Ya, jadi cari maknanya apa yang ingin disampaikan, bukan kita nyari-nyari apa yang kita pengen tahu, terus kita nyari-nyari di Alkitab. Ya, apa sih sebetulnya yang ingin penulis sampaikan? Sama dengan tujuan Allah, karena penulisnya dua, manusia dan Roh Kudus. Sama, gitu ya. Penulis yang satunya siapa? Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada kita? Apa yang nabi-nabi ingin sampaikan kepada kita? Sama. Apa? Yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, menegur, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam
kebenaran. Nah, itulah tujuan Alkitab itu ditulis, itu intinya. Ya, jadi jangan cari-cari apa yang kita ingin ketahui gitu ya, tapi apa yang mau disampaikan oleh para penulis itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kitab Kejadian tentang penciptaan. Dalam bahasa Latinnya diistilahkan creatio ex nihilo, tapi saya pakai tanda tanya, betulkah creatio ex nihilo? Betulkah penciptaan dari ketiadaan yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Kejadian? Ya. Saya bukan berkata, saya disclaimer dulu ya, saya bukan berkata bahwa Tuhan itu tidak menciptakan gitu ya, tidak. Tuhan membuat segala sesuatu ada, iya. Tetapi apakah itu yang mau disampaikan oleh penulis kitab Kejadian? Jangan-jangan creatio ex nihilo ini sebetulnya adalah konsep kita zaman sekarang. Creatio ex nihilo itu artinya dicipta dari ketiadaan. Ya, itu creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan. Saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang ada sekarang ini dari tidak ada, itu diadakan oleh Tuhan. Tetapi apakah kitab Kejadian berbicara seperti itu? Nah, ternyata kalau kita baca kitab Kejadian itu banyak sekali yang mirip dengan teks-teks Timur Tengah kuno. Ya. Ini bukunya ya, Ancient Near Eastern Text. Nah, ya. Kenapa bisa sama? Apakah orang Yahudi meminjam, orang Israel meminjam mitologi orang-orang Timur Tengah kuno, mitologi orang Sumeria, mitologi orang Mesopotamia? Bukan meminjam, bukan pinjam meminjam, tapi memang mereka hidup di dalam pola pikir yang seperti itu. Misalnya kita sekarang hidup di dunia abad 21. Kita bicara soal feminisme misalnya. Feminisme dalam arti perempuan punya hak untuk memilih. Perempuan punya hak untuk sekolah. Perempuan punya hak untuk bicara. Bahkan perempuan sekarang juga ada lagi ya feminisme yang perempuan punya hak untuk nggak punya anak gitu. Menolak untuk punya anak misalnya kayak begitu kan. Apakah ini minjem dari barat? Enggak, kita hidup di dunia yang seperti itu zaman sekarang. Nah, jadi mereka punya pola pikir seperti itu di masyarakat semua. Bukan orang Israel tuh minjem, bukan. Gitu ya, bukan minjem. Tentu kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian dengan teks-teks Timur Tengah kuno ada kemiripan, ada perbedaan. Nah, apa kemiripan dan apa perbedaannya nanti saya bicarakan di sini ya. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 ya, pada mulanya ya, waktu Allah mulai menciptakan alam semesta. Jadi Kejadian 1 ayat 1 itu bukan sudah mulai penciptaan, belum. Kejadian 1 ayat 1 itu seperti kata pengantar. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi. Waktu dibentuk bla 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 bla. Jadi Kejadian 1 ayat 1 itu adalah kata pengantar untuk kisah yang akan diceritakan. Ya. Seringkali orang berpikir bahwa ada dua penciptaan yang berbeda, yaitu Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 3. Kemudian kisah penciptaan yang kedua adalah Kejadian 2 ayat 4 dan seterusnya. Ya. Tetapi ini bukan dua kisah penciptaan yang berbeda, tapi dua sudut pandang atau dua tulisan yang dijadikan satu. Nah, ketika mereka mau mengisahkan sesuatu, mereka akan cerita. Inilah ya. Pada mulanya waktu Allah menciptakan alam semesta, beginilah ceritanya. Itu adalah sebuah kata pengantar. Ya, beginilah ceritanya. Bumi belum berbentuk, masih kacau balau. Samudra yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh gelap gulita, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Nah, di situ ada apa? Sudah ada bumi, tapi belum berbentuk dan masih kacau balau. Satu, sudah ada bumi. Ya. Jadi sudah ada kan? Bukan dari creatio ex nihilo yang mau disampaikan oleh penulis kitab Kejadian. Ya.
Tetapi kacau balau, tohu wabohu dalam bahasa Ibrani. Tohu wabohu, ya. Belum berbentuk dan kacau balau. Ini juga mirip dengan kisahnya Enuma Elis dari teks-teks dari Mesopotamia gitu ya, bagaimana Dewa Tiamat itu mengacaukan segala sesuatu kayak gitu, kemudian ditatalah segala macam ya, itu mirip seperti itu ya. Jadi Allah itu mengatur segala sesuatu, dewa itu mengatur segala sesuatu ya. Karena kalau kacau itu dianggap tidak ada. Ya, dianggap tidak ada. Nah, bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Yang kedua, ada lautan. Nah, apa makna lautan dalam pandangan orang kuno? Apa makna lautan dalam pandangan orang kuno? Kalau kita lihat di kitab Wahyu misalnya ya, di langit dan bumi yang baru, laut tidak ada lagi. Loh, kenapa nggak ada laut ya? Karena orang dunia kuno menganggap bahwa laut adalah sesuatu yang berbahaya. Dan di dalam laut ada monster-monster laut yang begitu besar, yang bisa membalikan kapal-kapal, ya. Kalau orang tenggelam di laut nggak ketemu lagi. Jadi laut itu suatu misteri, sesuatu yang berbahaya. Ya. Satu, sudah ada bumi, tetapi belum berbentuk dan kacau. Tohu wabohu. Kedua, ada lautan yang bergelora. Yang ketiga, ada gelap gulita. Sudah ada ini. Ada gelap, ada laut, ada kekacauan pada bumi. Dan kuasa Allah bergerak, ya. Roh Allah bergerak di atas permukaan air, berarti sudah ada air kan? Sudah ada laut. Ya. Jadi penciptaan di dalam teks Kejadian bukanlah creatio ex nihilo. Itu pandangan orang Eropa zaman pertengahan yang kita bawa sampai sekarang. Ya. Sekali lagi saya mau disclaimer. Tentu penulis Alkitab mengakui bahwa Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Saya bukan bilang, wah ini Alkitab ini nggak bilang Tuhan pencipta. Enggak. Ya, ayat-ayat di Alkitab, ini saya kutip beberapa, tentang bagaimana Allah yang menciptakan segala sesuatu ada. Saya sekali lagi, jangan salah paham. Mazmur 33 ayat 6. Firman Tuhanlah yang menjadikan segala macam langit, ya, dan segala tentaranya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Allah, tanpa Allah tidak ada sesuatu yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesaya 40 ayat 28, ya. Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, ya. Yeremia 32 ayat 17, Tuhan yang menciptakan, engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuatan, ya. Jadi penulis Alkitab tahu kok bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Tetapi kenapa kok di kitab Kejadian dimulainya itu dari kekacauan, bukan dari ketiadaan? Ya. Nah, apa arti kata mencipta? Kalau kita sekarang mencipta itu dari nggak ada jadi ada. Tapi apakah seperti itu yang dimiliki oleh mereka? Konsep itu yang dimiliki oleh mereka. Ya, mencipta itu apa sih? Mencipta lagu beda dengan menciptakan rumah. Membuat rumah itu perlu semen gitu ya, perlu batu bata, perlu cat, perlu besi gitu kan, perlu kayu. Itu membuat rumah. Tapi bagaimana kalau kita membuat perusahaan? Tidak selalu perusahaan itu perlu tempat seperti rumah, ya kan? Kalau misalnya perusahaannya baru mulai kayak startup gitu ya, aplikasi gitu, sekarang pakai handphone sama laptop aja bisa. Jadi apa yang konsep mereka tentang menciptakan? Nah, kita perlu tahu ya. Kita lanjut dulu. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, barulah di sini menjadikan. Tuhan menjadikan, Tuhan menciptakan. Jadilah terang, terang itu jadi. Tadi sudah ada gelap, sudah ada bumi yang kacau, sudah ada air, laut, ya kan? Sekarang, apa yang pertama diciptakan oleh Allah di hari pertama? Jadilah terang. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Kok bisa ya? Kita kan mikir, gimana caranya terang dan gelap bersatu waktu itu?
Nggak pernah berpikir kan kayak begitu kan? Coba kita bayangkan ketika Allah memisahkan dengan pola pikir kita. Gimana bisa terang dan gelap bersatu terus dipisahkan? Ya terang, gelap ya terang, gelap. Karena gelap itu konsep kita sekarang ketiadaan cahaya. Kita berpikir gelap itu apa sih? Nggak ada cahaya, maka itu adalah gelap. Jadi tidak mungkin ada gelap dan terang bisa bersatu. Tapi di sini dipisahkannya terang dari gelap. Kalau kita pakai konsep kita sekarang, tidak mungkin gelap dan terang bisa bersatu, betul nggak? Kalau gelap dan terang bersatu kan remang-remang, ya kan? Gelap dan terang bersatu rada-rada remang gitu kan? Gimana cara misahinnya? Ya kan? Nggak ada tuh separuh gelap, separuh terang gitu kan nggak ada. Itu konsep kita zaman sekarang. Nah, dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Apa maksudnya penciptaan ini? Kita harus berpikir, apa sih yang mau disampaikan penulis? Dan menamai, ya, terang itu siang dan gelap itu malam. Apa makna menamai? Apa arti menamai? Menurut orang perjanjian lama, ada menamai binatang-binatang. Kenapa harus menamai? Nah, kalau kita lihat nama di dalam Alkitab, itu punya arti karakteristik. Misalnya Allah menamakan dirinya siapa? Menurut karakternya. El Shaddai, akulah El Shaddai. Allah memperkenalkan diri seperti itu kepada Abraham. Akulah Yahweh, ya, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, yang menyelamatkan, yang terus bekerja. Ehyeh aser ehyeh, I am that I am, Yahweh. Ya. Kemudian ketika Hagar sendirian di padang gurun, kehausan dan mau mati, ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan. Terus Hagar memanggil Allah itu dengan nama siapa? Eroi. Disinilah aku bertemu dengan dia yang memperhatikan sengsaraku. Jadi nama itu berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan keadaan gitu ya. Nah, tapi kalau memberi nama berarti menguasai. Karena nama itu fungsi, sifatnya, fungsinya ya. Misalnya Eroi, Allah yang memperhatikan gitu ya. Tapi kalau memberi nama berarti memfungsikan itu kan. Kayak misalnya Adam. Adam itu memberi nama binatang-binatang. Menguasai artinya. Seperti misalnya malaikat-malaikat. Ketika malaikat-malaikat, makhluk-makhluk surgawi itu diberi tugas oleh Yahweh, maka mereka memiliki nama. Tapi kalau mereka nggak punya tugas, mereka nggak punya nama. Ya. Jadi nama itu sesuai dengan fungsi, sesuai dengan karakteristik setiap yang diberi nama itu. Nah, Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Artinya apa? Adanya keteraturan. Dari yang kacau, jadi teratur. Terang itu siang, gelap itu malam. Apa yang diciptakan di sini? Kalau ada siang, ada malam, berarti apa yang diciptakan? Waktu. Jadi hari pertama Allah menciptakan waktu. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, misalnya bulan depan Kak Son pergi ke Amerika. Yang dipikirin pertama apa? Perbedaan waktu. Sana sama sini gimana? Ya kan? Yang kedua apa? Cuacanya. Yang ketiga apa? Makanannya. Gitu kan? Pasti gitu kalau orang pindah ke sesuatu tempat yang berbeda gitu ya, mau pindah ke tempat yang pasti pikirannya itu waktu, cuaca, bawa baju apa nih? Gitu kan? Dan makanan. Itu yang penting. Nah, di hari pertama Allah menciptakan apa? Keteraturan dan waktu. Dan Tuhan menamai, ada fungsinya. Menamai, terang itu siang dan gelap itu malam. Sesuai dengan fungsinya. Nah, saya ringkas aja penciptaan 6 hari. Jadi di hari pertama sampai ketiga, Tuhan menciptakan tatanan atau order. Tatanan dari yang sudah ada kegelapan, sudah ada samudra, dan kekacauan. Tohu wabohu.
ya. Dan ketika ada kegelapan, ada laut yang berbahaya dan ada bumi yang kacau, Tuhan mulai menat. Jadi 3 hari pertama Tuhan menciptakan tatanan, keteraturan pada kegelapan, pada samudra, pada bumi yang kacau. Nah, itulah yang Tuhan ciptakan di hari ke-1 sampai dengan ke-3. Ya. Jadi memisahkan terang dan gelap artinya ada dimulainya garis waktu. Kemudian di hari kedua dipisahkannya air yang di bawah dan air yang di atas. Dan air yang di atas itu kemudian diberi pembatas yaitu cakrawala. Ya. Jadi orang zaman dulu berpikir bahwa cakrawala langit itu seperti kubah yang masif, seperti tudung saji gitu. Jadi di sini ada air, nanti kalau hujan tudungnya bolong, hujannya muncul. Jadi ada air yang di atas, air yang di bawah. Itu pola pikir zaman dulu. Dan itu sebetulnya menciptakan apa? Iklim, atmosfer. Nah, kemudian hari ketiga, Tuhan memisahkan air yang di bawah dengan daratan. Yang kering dan yang basah. Ya. Dan ini menciptakan sebuah tempat. Jadi kalau kayak bangun rumah, itu dibangun dulu gitu. Nah, kalau kita mau pindah rumah, ya mungkin direnovasi dulu, rumahnya kacau ya, banyak bocor kayak begitu ya. Ada yang keropos dimakan rayap kayak gitu, tohu wabohu, kacau balau. Kemudian dimulai ditata. Ya. Setelah ditata apa? Kita bawa barang-barang ke situ kan, dus-dusan. Ya, ketika kita mau pindah rumah kan dus-dusan, taruh wah masuk semua udah. Bawa sofa ditaruh di pojok sana, dus baju-baju di sini, dus piring-piring di sini. Masih kacau. Nah, di hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Mulailah ada diisi si tempat yang tatanan yang sudah ada ini mulai diisi, mulai dihiasi benda-benda penerang. Kemudian hari kelima sejajar dengan hari kedua, itu mulai diisi air yang di atas dengan yang di bawah. Itu ada burung-burung, ya, kemudian ada ikan-ikan di laut. Ya. Kemudian hari yang ketiga ada daratan dan lautan, itu mulai diisi. Ini kan pola. Saya bilang perhatikan pola, gitu ya. Manusia, ada binatang di darat, ya. Dan puncak dari ciptaan ini bukan hari ke-6, bukan manusia, tapi puncak penciptaan ini adalah hari ke-7. Saya kembali lagi ke sini ya. Jadi kayak orang kalau pindah rumah, rumahnya betulin dulu, kacau, bocor sana, bocor sini, betulin, udah betulin, bawa barang-barang masuk ke dalam. Nah, tapi barang-barang ini masih kacau. Terus kita ngapain? Kita beresin. Ya, kasur kita taruh di kamar. Kamarnya udah bersih, debu-debu udah dikeluarin, ya, udah dilapin, udah dipel, udah bersih, kita tata satu-satu. Piring kita keluarin, kita tata di lemari dapur, gitu kan? Dan kemudian sisa-sisanya dus-dusnya kita keluarin, kita buang. Udah rapi, udah jadi rumahnya. Terus buat apa rumahnya? Setelah jadi, setelah kita bersihin, kita betulin, kita bersihin, kita tata barangnya, terus kita ngapain di rumah itu? Udah dadah tinggalin. Enggak kan? Kita bawa anak kita masuk ke situ. Ya, kalau baru menikah mungkin kita berencana untuk punya anak di situ. Kita berencana bikin keluarga di situ. Maka sebuah rumah menjadi sebuah home. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia itu sama aja ya. Rumah dan rumah gitu ya. Ada film Kukira Kau Rumah, padahal maksudnya home kan. Kalau bahasa Inggris enak ya. House dan home itu beda gitu. Nah, untuk apa kita udah tata-tata rumah itu? Untuk apa? Untuk kita tinggali bersama dengan siapa? Orang-orang yang kita kasihi. Kalau udah enak, kita bisa berfungsi, kita bisa tinggal, kita bisa tidur, kita bisa belajar di situ, kita bisa masak, kita bisa ngapain aja di dalam rumah itu, ya kan? Nah, jadi hari 1 sampai hari ketiga Allah menciptakan tatanan, mengatur semuanya jadi teratur. Dan Allah lah yang mengatur semuanya, yang memegang tatanan itu. Dan kemudian hari keempat sampai keenam, Tuhan menghiasi ciptaan itu, mengisinya sesuai dengan fungsi-fungsinya. Ya.
Ada benda-benda penerang, ada binatang-binatang, dan manusia dikasih makanan, seperti itu. Nah, sebelum saya ke hari ketujuh, saya mau ngajak kita lihat, banyak orang yang menyangka bahwa ada dua kisah penciptaan. Tapi sebetulnya bukan dua kisah penciptaan. Kejadian 1 dengan kejadian 2 itu bukan dua kisah penciptaan. Tapi penekanannya, dan memang ini seperti dua buah tulisan yang kemudian dijadikan satu. Penekanannya, siapakah Elohim itu? Siapakah Allah itu di kejadian 1 itu? Dia adalah yang memegang pemerintahan. Dia adalah yang memegang kuasa. Dia adalah yang mengatur semua. Tatanan, itu dia yang pegang. Ya, tatanan, penentu tatanan semesta alam, itu dialah Elohim itu. Ya. Karena di kejadian 1 sudah ada kok manusia itu laki dan perempuan. Oh, perempuan baru diciptakan di kejadian 2 dari tulang rusuk Adam, sedangkan laki-laki diciptakan langsung dari hembusan nafas Allah. Bukan. Di kejadian 1 ayat 27 diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Sudah ada laki-laki dan perempuan. Jadi kejadian 1 penekanannya adalah siapakah Elohim itu. Dia adalah yang memegang order Raja semesta alam. Sedangkan di kejadian 2 bukan lagi memakai Elohim tetapi memakai Yahweh. Ada relasi nama ya antara Adam dengan Yahweh. Dan di sini mau menekankan siapakah manusia itu, ada penamaan. Apa sih tujuannya? Apa sih fungsinya manusia itu diciptakan? Ya. Bahkan sangat-sangat intim gitu bahwa manusia itu digambarkan dihembuskan dari nafas Allah, keluar dari Allah sendiri. Tidak seperti binatang ternak-ternak yang hanya diciptakan dari tanah. Digambarkan bahwa manusia itu ternyata anak-anak Allah gitu. Nah, begitu intim. Dan apa tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah? Ternyata untuk mengusahakan abodah, beribadah. Nah, kalau beribadah di mana? Kita punya konsep beribadah itu kan di rumah, di kuil, di tempel gitu ya. Kalau kita orang Kristen di gereja gitu ya, di rumah ibadah. Nah, manusia mengusahakan dan memelihara taman itu. Di mana manusia mengusahakan bekerja, servis, ya abodah. Di mana? Di Taman Eden. Jadi manusia diciptakan Tuhan untuk beribadah di mana? Di Taman Eden, di bumi ini. Jadi sebetulnya semesta ini seperti Tuhan menciptakan sebuah bait kudusnya buat dia, di mana manusia beribadah kepadanya dan Tuhan hadir di situ. Nah, oleh karena itu di hari yang ketujuh dikatakan bahwa Tuhan berhenti. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Jadi tatanannya selesai, isinya udah ada, selesai. Dan pada hari ketujuh Allah menyelesaikan pekerjaannya, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Allah memberkati hari ketujuh, menguduskannya. Pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Allah berhenti. Ngapain Allah berhenti? Capek tah? Coba, kenapa Allah berhenti? Stres? Capek? Lelah? Perlu tidur? Perlu istirahat? Gitu ya. Kenapa Allah berhenti? Yang pertama tentu Tuhan tahu batas. Dia maha kuasa tapi dia tidak dikuasai oleh kekuasaannya. Dia tahu batas. Kalau manusia kadang-kadang nggak tahu batas ya. Udah ngerasa cukup, belum cukup juga. Udah punya rumah, punya villa, mobil punya 3 gitu ya. Nggak tahu batas, nggak puas. Ya. Nggak tahu batas, terus haus gitu ya dalam segala hal. Mungkin itu soal harta, ada juga yang lain gitu ya. Tapi Tuhan tahu batas, dia tidak dikuasai oleh apapun juga, termasuk oleh kekuasaannya. Ya, Tuhan itu kan omnipoten. Omnipoten itu maha kuasa. Dia maha kuasa, tetapi kemahakuasaannya tidak menguasai dia. Dia Allah yang tahu batas. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengatur dia, termasuk kekuasaannya, sifat-sifatnya itu ya. Kemahakuasaannya tidak menguasai dia. Nah, kalau manusia kan bisa gitu ya. Punya jabatan, punya kekuasaan. Wah, dikuasai serakah jadinya, menindas kayak gitu.
Nah, jadi apa maksudnya Allah berhenti? Yang pertama, Allah tahu batas. Yang kedua, kita belajar lagi cara pandang orang dunia kuno. Kalau tadi kita sudah memahami bahwa Tuhan itu sebetulnya sedang membangun suatu tempat di mana bisa bersekutu dengan ciptaannya yang namanya manusia. Dan manusia beribadah di situ, yaitu mengusahakan bumi ini. Jadi bumi ini adalah sebuah tempel, sebuah kuil, sebuah tempat peribadatan, rumah peribadatan, di mana manusia bersekutu dengan Allah. Jadi sebetulnya alam semesta itu Tuhan sedang membuat tempelnya. Tuhan sedang membuat kuilnya. Tuhan sedang membuat tabernakel atau bait sucinya. Nah, di Timur Tengah kuno, kuil merupakan tempat tinggal semi permanen para dewa di antara manusia. Jadi manusia membangun kuil supaya dewa datang dan diam di situ. Nah, untuk representatifnya dewa itu kadang-kadang sering kali di zaman kuno itu manusia itu membangun patung-patung kan. Ada patungnya Dagon, patungnya Marduk, patungnya bahkan dewi-dewinya Yunani misalnya ya, Artemis kayak gitu. Nah, apakah orang zaman dulu menyembah patung? Kita jangan berpikir seperti kita sekarang. Orang zaman itu nggak menyembah patung. Mereka menyembah dewa yang diimajinasikan di dalam patung, yang dipresentatifkan di dalam patung itu. Mereka nggak bermaksud menyembah patung, mereka ngerti kok. Itu ciptaannya mereka, mereka ngerti kok. Mereka bikin dari kayu, mereka bikin dari logam, mereka bikin dari batu. Mereka tahu kok mereka yang buat. Dan kemudian mereka taruh patung itu di dalam kuil, di dalam bangunan. Ini saya kasih contoh misalnya zigurat. Ini adalah kuil zigurat yang sudah direnovasi ya di Mesopotamia untuk Dewa Marduk. Mereka taruh di situ. Nah, orang zaman dulu ketika mereka selesai membuat patungnya dewa, maka si seniman ini kemudian memotong tangannya. Kenapa? Karena mereka tahu bukan manusia yang menciptakan dewa, tapi dewalah yang menciptakan manusia. Jadi seolah-olah udah nggak ada gitu. Nggak, saya nggak bikin kok. Bandingkan misalnya di Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat ya? Adakah ciptaan berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Artinya kamu nggak bisa buat aku, kamu nggak punya tangan, kamu nggak bisa buat aku. Itu kan kurang ajarnya, mencontohkan kurang ajarnya manusia sama Allah gitu ya. Kamu manusia kok kamu bilang sama aku, Yahweh itu sedang bilang begitu. Ada nggak gitu ya manusia yang berani kurang ajar kayak kamu bilang sama pembentuknya kamu nggak punya tangan. Kenapa? Karena kebiasaan orang zaman itu ketika mereka membuat dewa, mengimagekan dewa di dalam batu, di dalam emas, di dalam dari kayu. Setelah selesai mereka potong tangannya seniman ini. Sebagai tanda bahwa saya tidak membuat dewa itu. Nggak punya tangan saya. Dan kemudian setelah membuatnya entah dikasih baju lah, dikasih perhiasan lah, dicat lah, pakai warna emas lah, dilapis emas dan sebagainya. Kemudian mereka taruh di dalam kuil dan kemudian mereka mentahbiskannya. Nah, kuil itu disediakan untuk dewa berdiam di tengah-tengah manusia. Dan manusia ini yang kasih makanan sama dewa. Dipotongin babi lah, potongin sapi, kambing, dibakar gitu ya. Ini dewanya seneng kasih hujan, dewanya seneng dikasih anak, dewanya seneng dilindungi gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme ketika mereka membangun kuil di situ. Ganti korban-korban yang menyenangkan dewa, dewa memenuhi keinginan manusia. Itu pola pikirnya mereka zaman itu. Tetapi apa yang Yahweh katakan, gua nggak kayak gitu. Bumi ini punyaku, aku yang ciptain. Kalau aku lapar, aku nggak usah bilang sama kamu, potongin dong babi, potongin dong kambing, nggak usah. Yahweh bilang begitu. Itu bedanya.
Mazmur 50 ayat 9 sampai 14. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandang, sebab punyakulah segala binatang udang. Aku yang bikin. Kalau aku lapar, aku nggak usah ngomong sama kamu. Ya, apa sih yang aku inginkan? Gitu. Apa yang aku inginkan? Persembahkanlah syukur sebagai korban dan bayarlah. Kalau kamu udah punya niat, lakukanlah. Jangan kamu pas kepepet, kamu janji-janji, tapi setelah ditolong, kamu lupa. Bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Hati-hatilah dengan apa yang kamu nasarkan. Ya. Aku nggak perlu kok kamu bakarin kebab, barbecue, nggak perlu gitu. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan rest oleh Yahweh? Kalau dimaksud rest oleh dewa-dewa, dewa-dewa itu dibangunin rumah, dibangunin kuil sama manusia, kemudian dewa berdiam di situ. Ya kan? Itu maksudnya rest gitu. Dewa-dewa itu seperti itu. Nah, apa maksudnya ketika Yahweh berhenti? Yahweh berhenti artinya bumi telah siap menjadi rumah yang dihuni oleh Allah dan manusia. Di mana Allah mau berdiam bersama dengan manusia. Di tengah-tengahnya, di tempat yang Allah bangun. Oleh karena itu Allah membangunnya sungguh amat baik. Karena ini adalah tempat buat Allah bersekutu dengan manusia. Untuk dirinya sendiri dan untuk manusia. Karena itu sungguh amat baik. Bukan asal-asalan. Enggak niat dihancurkan. Ya, karena tempat bersekutu antara Allah dan manusia di mana manusia beribadah, mengusahakan bumi ini, mengusahakan apa yang sudah diciptakan Allah, memelihara apa yang sudah diciptakan Allah. Maka alam semesta ini adalah sebuah bait sucinya, bait kudusnya. Tetapi, contoh, ketika manusia membangun tabernakel, Musa membangun tabernakel, ada dari kain, dari ini, jadilah tenda, jadilah kemah. Kemah itu kemah biasa sebelum ditahbiskan. Ketika Salomo membangun bait suci, itu adalah rumah biasa, bangunan biasa sebelum ditahbiskan. Nah, apa arti hari ketujuh? Berhenti. Itu adalah pentahbisan, peresmian upacara, sebuah pentahbisan. Bahwa di hari ketujuh, stabilitas tatanan pemerintahan Allah berjalan. Jadi maksud rest di situ adalah stabilitas. Ketika ada stabilitas, bisa rest. Ketika tatanan berjalan dengan baik, bisa rest. Tidak ada lagi kekacauan. Kekacauan sudah diselesaikan. Rest. Jadi rest, berhentian bukan berarti santai-santai, tetapi kerajaan tatanan Allah, tatanan kerajaan Allah ditegakkan dan berjalan. Itu maksudnya. Allah berhenti menata yang kacau ini karena sudah apa? Tatanannya sudah berjalan. Ada stabilitas di mana Allah memerintah. Maka Allah bisa rest, berdiam di tengah-tengah manusia. Dan manusia bisa berfungsi. Coba kalau ada kekacauan, ada perang, bisa nggak manusia berfungsi? Nggak bisa. Di mana ada kekacauan, kita nggak bisa berfungsi dengan baik. Ada perang, bisa bekerja? Nggak bisa. Ada perang, bisa istirahat? Nggak bisa. Istirahat juga dak-dikduk, takut dibom. Gitu kan? Orang-orang di Ukraina, di Gaza, kayak gitu kan? Jadi, rest adalah ketika Allah mentahbiskan. Maka alam semesta ini mulai tatanannya mulai berjalan. Nah, masalahnya adalah manusia merusak tatanan itu. Kekudusan ciptaan Allah. Manusia tidak mau tunduk di bawah tatanan order yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah jadikan. Tapi manusia mau menguasai, mau menjadi seperti Allah. Mau ngatur sendiri di luar batas-batas Allah yang sudah tetapkan. Manusia mau bikin tatanan sendiri. Dan itu merusak tatanan Allah. Ketika tatanan itu rusak, maka Allah tidak bisa bersekutu dengan manusia. Berjalankah dua orang kalau dia nggak sepakat? Nggak bisa. Manusia karpe dewe mau-maunya sendiri. Manusia menjadi salah satu seperti kita. Menentukan sendiri apa yang baik dan jahat menurut pengertiannya sendiri. Ketika Tuhan memerintahkan Musa ini ya, untuk mendirikan kemah.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pada hari pertama ya, ketika Tuhan memerintahkan Musa membangun kemah suci, buatlah linen. Linennya itu dari benang yang merah dan benang yang biru gitu kan. Terus dikasihlah itu di situ apa kayak sekarang itu namanya sulaman bordiran gitu ya, kerubim-kerubim di situ. Detail sekali tatanan Allah itu. Detail sekali ya. Kemudian 5 lembar itu dijadikan satu. Kemudian dikasih kait-kaitan. Nah, dikasih kaitnya sekian biji, 50 biji dan kemudian dijadiin satu. Antara kaitan dengan kaitan dijadiin satu. Kemudian ambillah kulit ya, kulitnya sekian lembar dijadiin satu. Saya cepet-cepetin aja videonya ya. Nah, ini cara membangun kemah suci. Kaitan demi kaitan dijadiin satu. Kemudian ditutup untuk menutup dan tutupnya itu berlapis-lapis. Kulitnya itu berlapis-lapis, ada kulit kambing, kulit macam-macam ya. Papannya berapa biji. Terus kemudian gimana caranya untuk meletakkan papannya itu. Itu detail sekali. Sebelah sini, sebelah sana dikasih alas dari perak. Di mana papan itu bisa nancep di situ. Nah, di sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat itu detail. Detail cara bangunnya begini, ya, dikasih pasak-pasak. Semuanya kayak gitu. Bagaimana tirainya di dalam, dikasih bordiran itu, dikasih sulaman seperti itu. Dipisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, ya, kemudian dikasih tabut di dalam situ. Ya, apa benda-bendanya diisi. Ini kan seperti penciptaan alam semesta, pola yang sama. Tapi kemah itu cuma sekedar kemah. Belum menjadi kemah suci. Bahkan ada orang yang bukan Yahudi kan yang jadi tukang. Dan orang Yahudi menganggap orang bukan Yahudi itu kayak kafir gitu. Mereka bangun semuanya itu. Tapi kemudian apa yang membuat itu menjadi tempat kediaman Allah? Kapan Allah mau berdiam di situ? Ketika ditahbiskan. Ketika ditahbiskan, didirikanlah tiang-tiang pelataran ya, kemudian digantungkan tirainya ya. Demikianlah diselesaikan pekerjaan itu. Sama kan tadi teksnya? Demikianlah diselesaikannya Tuhan penciptaan. Dan kemudian Allah beristirahat di hari ke-7. Ya kan gitu kan? Allah berhenti, bukan beristirahat. Allah berhenti dari pekerjaannya mencipta, bukan beristirahat. Demikianlah diselesaikan pekerjaannya itu. Nah, teks yang mirip, ya kan, pola. Lalu barulah awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan turun ke situ, berdiam di situ. Di kemah memenuhi kemah suci itu. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Jadi kemah hanyalah sekedar kemah sampai kemuliaan Tuhan turun dan berdiam di dalamnya. Itu adalah pentahbisan di mana mereka kemudian memercik. Sebelumnya itu mereka memercik darah, mempersembahkan korban. Pentahbisan. Dan ketika pentahbisan itu selesai, kemuliaan Tuhan turun, kemah berfungsi sebagai kediaman hadirat Tuhan. Bahkan ada ruang Maha Kudus. Dan ketika hadirat Allah berdiam di situlah tatanan Allah ditegakkan, Allah memerintah. Bahkan nggak sembarangan ketika Nadab dan Abihu memasukkan api yang asing, Tuhan marah. Nggak boleh sembarangan gini, ada tatanannya semuanya. Ada aturannya, nggak bisa semau-maunya sendiri. Kayak Adam dan Hawa mau-maunya sendiri. Nggak bisa. Mati kalau mau-maunya sendiri. Adam dan Hawa juga gitu. Pada hari kamu makan buah ini, kamu mati. Nadab dan Abihu juga begitu. Nah, demikian juga misalnya pola yang lain. Misalnya ketika Salomo mendirikan bait Allah, bahan-bahannya sudah disiapkan sama ayahnya, sama Raja Daud. Kayu-kayunya sudah disiapin, kayunya dari pohon di Libanon, udah dikirim sama sahabatnya Raja Daud ya. Semua sudah disiapin. Tapi apakah kayu itu kudus? Belum. Ya, dibangun, tukang-tukangnya kerja ya. Terus wah kotor kan kalau orang lagi kerja, kotor berantakan, dibangun. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan nata barang-barang kudus Daud, menaruh perak, emas, barang-barang itu di perbendaharaan rumah Tuhan. Nah kemudian pada hari pentahbisan Salomo berkata, Salomo berdoa,
Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi Ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya, tempat engkau berdiam, rest selama-lamanya. Dan Salomo berdoa, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namamu, pribadinya Allah, karakternya Allah, sifatnya Allah, akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan dari tempat ini. Jadi nama Allah berdiam di situ. Ya karena keseluruhan Allah nggak mungkin berdiam di situ kan. Nggak bisa, langit yang mengatasi segala langit aja tidak mencukupi dia, karena dialah yang menciptakan semuanya ini. Tapi hadiratnya, nama Allah tinggal di bait sucinya. Dan ketika Salomo dan para imam mentahbiskan itu, ditegakkanlah tatanan. Dimulailah peribadatan di situ. Allah menjadi raja. Rest, Allah berdiam di sana. Tatanan Allah ditegakkan. Maka manusia harus tunduk pada tatanan itu. Allah rest di sana. Dengan Allah berdiam, dengan Allah memerintah, maka manusia bisa berfungsi melayani Allah. Maka manusia bisa melakukan fungsinya. Menjadi umat yang melayani Allah. Semuanya teratur. Oleh karena itu juga ada undangan dari Tuhan Yesus. Take my yoke and learn from me. Kenakanlah kuku. Kenakanlah aturanku. Kenakanlah tatananku. Dan belajarlah padaku, kata Tuhan Yesus. Dan kamu akan mendapatkan perhentian bagi jiwamu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan perhentian kepadamu. Pikulah gandari yang kupasang, kuk yang kupasang, aturan, tatananku. Tapi kamu maunya apa? Kamu maunya tatanan dunia ini dan kamu lelah mengejar tatanan dunia ini. Belum punya rumah, belum punya jodoh, belum punya anak, belum punya jabatan, belum punya ini, belum punya itu. Bukan nggak boleh, kita harus bekerja di dunia ini. Kalau bisa kaya, sekaya-kayanya. Orang yang kaya lebih efektif dipakai Tuhan daripada orang yang miskin. Orang yang pintar lebih efektif dipakai Tuhan daripada orang yang bodoh. Tapi jangan dikuasai oleh itu. Allah itu maha kuasa, tapi Allah tidak dikuasai oleh kekuasaannya. Allah punya aturan dan Allah tidak melanggar aturan. Dan Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ikutilah tatananku, jangan karepmu dewe. Apalagi tatanannya dunia ini. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan perhentian, rest. Ya, di Indonesia diterjemahin ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, enak, dan bebanku pun ringan sebenarnya kalau mau diikutin. Kita akan mendapatkan perhentian dan bisa berfungsi sebagai manusia ciptaan Allah kalau kita mengikuti tatanan Allah. Kita akan menjadi manusia Allah kalau kita mengikuti tatanan yang Allah tawarkan. Maka di sini rest itu soal stabilitas, soal rule kerajaan Allah yang berjalan. Kekacauan kalau kita mau-maunya sendiri. Kekacauan kalau kita mengikuti tatanan dunia ini atau mengikuti tatanan kita. Tapi ikutilah tatanan kerajaan Allah dan kita akan mendapatkan perhentian. Segala sesuatu akan berjalan dengan baik dalam hidup kita kalau kita mau ikut tatanan Allah. Nah, jadi ngerti ya sekarang rest itu apa? Rest itu bukan soal santai-santai. Banyak orang memahami, wah buat apa jadi orang Kristen berusaha menyenangkan hati Allah. Allah senang kok nerima kita apa adanya. Ya, waktu kamu bertobat, ya, kamu mengaku di depan Tuhan, aku orang berdosa, terimalah aku, ampunilah aku. Ya, aku terima kamu. Tapi kemudian harus berubah. Ketika Tuhan Yesus dihadapkan oleh orang-orang Farisi, nih ada pelacur nih.
Ini ada orang yang tidur, yang berzina, perempuan yang berzina. Ayo, hukum dia. Hukuman kita harus dilemparin batu. Itu katanya Musa. Coba, kamu mau apa? Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus hanya menulis di atas tanah. Dan kemudian dia berkata, kalau ada orang yang nggak pernah berbuat dosa selama hidupnya, silakan nih batunya banyak di tanah, ambil duluan. Dan mereka kemudian malu pergi satu-satu. Mulai dari mungkin yang dosanya paling banyak. Dan kemudian dia selesai ketika orang-orang itu, mana orang-orang itu? Nggak ada satupun. Dan Tuhan Yesus katakan apa sama perempuan ini? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ikuti tatanannya Allah. Jangan mau-maunya lagi sendiri. Nggak ada yang lemparin kamu, aku juga nggak akan menghukum kamu. Tapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai sekarang ikutilah tatanan. Itu kan? Bukan rest, bebas, merdeka, santai, liburan, healing. Kita pikiran kita sekarang kan kayak gitu. Bukan. Rest pada saat itu adalah dewa, Allah, Tuhan, itu datang untuk berdiam di tengah-tengah manusia. Maka segala sesuatu dalam kehidupan manusia bisa stabil. Iklim, ekonomi, semua. Ya, mereka bisa punya anak gitu kan, karena waktu itu berkat Tuhan itu dilambangkan dengan anak. Pertanian, ya hujan berjalan dengan baik itu ketika Allah berdiam di tengah-tengah manusia. Rest. Kenapa? Karena tatanan Allah yang berkuasa, dan itu pun yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Makanya dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku bagaimana aku menuruti kehendak Bapa, dan kamu akan mendapatkan ketenangan. Iya, kalau saya pribadi baru pengertian rest ini yang seperti ini baru saya tahu kan. Mungkin waktu membaca Alkitab pun tidak pernah kepikiran kalau restnya itu seperti ini. Benar-benar terima kasih. Benar. Malam hari ini saya dibukakan ini mengenai rest. Wow, luar biasa. Karena gambar-gambar yang mengenai kejadian menciptakan gelap dipisahkan dari terang tadi. Mungkin ada pertanyaan, ya maaf mungkin usil ya. Kalau nggak ada mataharinya gimana bisa ada terangnya Kak Ana? Nah, Mungkin, itu kan pola pikir kita bahwa nah itu. kita sudah punya pikiran bahwa sumber terang itu di alam semesta adalah bintang, ya kan? Dan matahari adalah bintang kecil di langit yang biru, ya, karena di langit yang biru amat banyak bintang. Matahari itu kan cuma bintang yang kecil. Ada bintang-bintang yang sekian puluh ribu kali besarnya daripada matahari. Betul. Nah, itu kan pola pikir kita sekarang. Tetapi orang zaman dulu, nah, orang zaman dulu nggak pernah berpikir bahwa matahari itu sebuah benda. Terang ya terang. Hmm, Dulu orang zaman dulu hmm, terang dari apa? Api kan? hmm, Mereka pikir nggak bahwa api itu sebuah benda? Nggak. Mereka nggak pikir. Terang ya terang aja. Mereka nggak ada lampu loh, nggak ada listrik loh zaman itu. betul. Kalau nyalain terang dari mana? Api. Api bisa dipegang nggak? Bukan sesuatu yang material. Jadi mereka tidak pernah berpikir bahwa matahari ini adalah benda, bulan ini adalah benda, benda-benda di angkasa dalam bentuk material. Mereka hanya berpikir bahwa langit itu sebuah kubah yang keras dan bintang-bintang itu diukir di situ. Hmm, Matahari itu nempel di situ. Terang itu ada begitu saja dan bukan sebuah benda. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana bisa ada terang kalau nggak ada matahari? Ya itu bukan yang ingin disampaikan. Karena itu bukan pola hmm, pikir mereka. Mereka cuma memahami bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengatur, bukan dari tidak ada menjadi ada. Nggak ada matahari, jadi ada matahari. Bukan. Tetapi ada sesuatu kekacauan, kegelapan, laut yang berbahaya.
dan kemudian diatur, ditata. Nah, itu yang mereka pahami di dunia pada saat itu. Dan itu kan mirip-mirip juga dengan mitologi-mitologi Mesopotamia kuno, kekacauan. Jadi secara teologis apa yang mau disampaikan? Ya memang Allah menciptakan semuanya kok. Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan alam semesta, ada atmosfernya. Tentu di dalam atmosfer itu ada angin, ada matahari, ada segala macam. Ya sebetulnya Allah menciptakan itu, gitu. Tapi kan orang pada saat itu tidak paham, ya. Mereka mengira bahkan hujan itu ini dibuka gitu ya, apa, langit itu yang benda keras itu dibuka, bocor, hujan, nanti ditutup lagi sama dewa. Hmm, Mereka nggak berpikir bahwa ini sudah ada gravitasi penguapan, lah, iya, sudah iya, ada iya. hukum alam lah, laut menguap lah, karena panas turun hujan. Mereka tidak pernah berpikir itu. Ah, Mereka berpikir bahwa segala sesuatu ini diatur oleh Allah. Ya, God. God itu kan ya, kalau bahasa Indonesia kan dibedakan ya, dewa dengan Allah gitu ya. Kalau hmm, bahasa Inggris kan sama aja, God. Sebetulnya bahasa Ibrani juga sama aja, Elohim gitu kan. Bahasa Indonesia itu kan beda ya gitu, misalnya Tuhan dengan Tuan. Padahal bahasa Inggris Lord sama aja, bahasa Ibrani Adonai sama aja gitu. Tidak dibedakan yang mana Tuhan, yang mana Tuhan. Bahasa Indonesia itu kan dibedakan dewa sama Allah gitu. Kalau dewa tuh kesannya politeisme, kalau Allah itu monoteisme gitu. Padahal akar katanya aja Elohim. Bahasa Inggris juga sebetulnya sama, God, goddess kalau dewi-dewi itu. Nah, jadi orang pada tem- saat itu tem- berpikir bahwa dewa lah yang mengatur semuanya ini. Semua dunia materi ini diatur oleh dewa yang spiritual gitu. Bukan diatur oleh tatanan ya gravitasi lah, hukum alam lah dan sebagainya lah gitu. Dan apa yang diciptakan oleh Allah tatanan. Bahwa Allah lah yang mengatur semuanya. Allah lah yang mengatur, ya itulah yang mereka pahami. Allah yang mengatur alam, Allah yang memberi hujan, Allah yang memberi panas. Bahkan kalau gerhana aja itu dipikir dewanya marah gitu. Dewa lagi marah nih, makanya orang misalnya orang-orang Indian, entah suku apa itu ya, kalau ada gerhana itu dikorbankanlah anak perawan kayak gitu supaya dewanya surut marahnya. Padahal ya gerhana ya bentar juga hilang kan gitu. Tuh kan kalau udah dibunuh manusianya tuh kan nyala lagi tuh mataharinya gitu. Padahal ya kan kita hmm. paham kan kalau gerhana itu ya memang sebentar gitu ya. Set, udah lewat aja gitu kan kita sekarang paham gitu. Nggak usah lah bunuh-bunuh manusia segala macam gitu kan kasihan. Tapi orang zaman dulu kan begitu kan, ada korban manusia ketika wah gerhana gitu. Dewanya marah, wah bisa bencana, ayo korbanin gitu. Gerhana kan pelan-pelan kan, pelan-pelan 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 pelan. Nah, itu kan disiapin tuh korbannya. Wah, pelan-pelan pelan. Kalau nggak buru-buru dikorbanin bisa cilaka nih. Tuh kan udah dibunuh lah, tuh kan nyala lagi mataharinya gitu. Gitu orang zaman dulu pikirannya. Saya termasuk korbannya, pukul kentongan, Kak. Pukul kentongan ya, supaya Iya, apa ya? dulu kita ya pukul kentongan buat apa namanya Betoro Kolo dulu ya. Betoro Oh iya Kolonya itu iya iya biar betul ya. Orang Jawa juga biar punya seperti itu ya, pemahaman iya. seperti itu ya. Karena dimakan raksasa kan katanya ya. Ada yang nanya nih, ada yang Kak Anita, silakan. Ayo. Kasih Kak Amos, Kak Ana ini menarik sekali ya kalau kita membicarakan tentang masalah pagi, malam atau gelap dan terang. Berarti pada zaman dulu seperti yang Kak Ana jelaskan barusan bahwa sebenarnya kalau dari zaman dulu itu karena manusia pada saat itu masih belum mendapatkan exposure tentang pendidikan mengenai fisika dan lain sebagainya. Mhm. Sehingga itu yang membuat mereka memiliki pola pikir yang sangat sesimpel itu sebenarnya. Karena Mhm. mereka di zaman itu mereka hanya mengamati kejadian yang ada di sekitar. Tetapi untuk manusia modern saat ini, kita saat ini sudah mendapatkan exposure tidak hanya mengenai spiritual knowledge, tetapi juga mengenai pengetahuan yang lain sehingga itu yang membuat kita menjadi imbang ya, seperti itu ya Kak Ane. Iya betul bahwa orang zaman dulu itu
masih terbatas gitu ya pengetahuannya ya, belum tahu tentang dunia fisika kayak gini, dan memang pengetahuan sekarang tuh berkembang dan tidak berhenti. Puncaknya bukan zaman kita, kan nanti anak-anak kita lebih canggih. Coba saya lahir ya, misalnya saya generasi X gitu ya. Itu kita lihat teknologi aja, kaset jadi CD, bahkan asalnya itu apa ya, vinil yang gede itu ya, vinil jadi kaset jadi CD, sekarang Spotify gitu kan. Itu saya mengalami perkembangan teknologi yang begitu cepat gitu. Nah nanti ini bukan puncaknya loh, ini bukan puncaknya Iya, pengetahuan loh, nanti ada yang lebih lagi pasti gitu kan anak-anak nanti. developing ya. Nah, pengetahuan selalu berkembang gitu. Benar. Pengetahuan selalu berkembang, tetapi kebenaran tidak berubah. Nah, dan kebenaran ini Tuhan wahyukan kepada manusia-manusia di zaman itu. Maka kita harus bertanya kepada mereka gitu, karena mereka udah nggak ada kan, jadi kita belajar gitu kan. Maksudnya kita dalam tanda kutip bertanya kepada mereka, apa sih makna kebenaran yang ingin Allah sampaikan? Oh, ternyata dalam world view-nya mereka, dalam filosofinya mereka tuh kayak gitu tuh ya, ternyata ya gitu ya. Ternyata sesimpel itu. Ya, bahkan Galilei aja divonis hukuman mati oleh gereja Katolik. Kenapa? Karena dia bilang bahwa bumi ini nggak datar. Dia bilang bahwa bumi ini mengitari matahari, bukan matahari yang ngitarin bumi, bukan cahaya yang mengitari bumi, bukan cahaya yang berganti gitu. Tetapi bumilah yang mengitari matahari itu gitu. Dan dianggap wah salah nih, mereka menolak gitu kan. Pada akhirnya kita tahu Galileo yang benar gitu. Nah, ketika kita baca Alkitab, kita tidak sedang mencari sains di situ. Jadi jangan pertentangkan Alkitab dengan sains. Jangan pertentangkan Alkitab dengan sejarah. Karena Alkitab tidak bicara tentang sains, Alkitab tidak bicara tentang sejarah. Saya juga dalam sebelumnya beberapa tahun yang lalu punya pola pikir yang salah seperti itu. Ya, saya membela Alkitab dari sudut pandang sains. Saya bilang, nanti anak-anak kita nggak percaya sama Alkitab kalau Alkitab itu tidak sesuai dengan sains. Sains bilang kita dari evolusi. Maka saya mencoba menerjemahkan Alkitab menurut evolusi. Gitu. Nah, tapi Alkitab tidak sedang bilang itu. Alkitab sedang menyaksikan kesaksian iman. Alkitab sedang bilang apa? Allah menegakkan aturan, Allah menegakkan tatanan, dan manusia harus tunduk pada tatanan Allah. Alkitab tidak sedang bicara Big Bang, Alkitab tidak sedang bicara bagaimana bintang-bintang ini diciptakan, ataukah Alkitab tidak sedang bicara ada dinosaurus sebetulnya zaman dulu. Alkitab tidak sedang bicara itu. Karena orang-orang zaman itu nggak kepikiran. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan dengan sains. Makanya kalau orang jadi fanatik dengan agama dan membaca dengan harafiah tanpa mengerti maknanya, tanpa bertanya apa sih budayanya pada saat itu, hanya harafiah saja. Sedangkan penerjemahan juga kan tidak bisa diterjemahkan dengan tepat gitu ya. Dari bahasa satu ke bahasa yang lain kadang-kala tidak bisa diterjemahkan dengan tepat gitu. Misalnya saya di Jawa misalnya ya, ada kata jatuh. Jatuh di Jawa itu geblak, nyungsep, itu beda-beda gitu. Kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesia nggak bisa satu kata kan, nyungsep jatuh ke depan tertelungkup kayak gitu kan, ngeblak jatuh ke belakang telentang misalnya kayak gitu. Tidak ada kata yang tepat untuk menerjemahkan satu kata, kadang-kala seperti itu. Nah, ketika kita berhadapan dengan bahasa yang berbeda, bahkan budaya, bahkan zaman yang berbeda, maka kita harus bertanya, bukan hanya harafiah aja. Kalau kita harafiah aja, maka kita tidak menemukan makna apa sih yang mau disampaikan oleh penulis ini, yaitu Allah dan para nabi, para rasul gitu. Kita tidak bisa menemukan itu. Dan kita menjadi fanatisme yang buta. Nah, inilah yang di dalam kekristenan ada misalnya golongan yang harafiah yang membela young earth gitu ya. Young earth itu bumi ini cuma 6.000 tahun karena di bumi ini cuma diciptakan 6 hari dan 1 hari menurut Alkitab itu 1.000 tahun. Maka ada golongan-golongan young earth gitu ya, bahwa bumi ini memang bukan evolusi kok, diciptakan Allah. Selama berapa lama? Selama 6 hari. Dan menurut Alkitab 1 hari itu 1.000 tahun. Itulah yang membuat generasi berikutnya, kok kayak gini ya? Padahal sains bilang kan
Bumi ini miliaran tahun, semesta ini 3,5 miliar tahun usianya gitu. Alkitab ini dongeng lah, mitologi lah. Akhirnya seperti itu. Generasi berikutnya kan jadinya seperti itu. Tapi kalau kita justru tidak mempertentangkan Alkitab dengan sains, belajarlah sepintar-pintarnya. Banyak orang-orang pintar itu justru ateis gitu. Nah, orang Kristen harusnya pinter, jangan mempertentangkan Alkitab dengan sains, karena Alkitab nggak lagi bicara ilmu pengetahuan. Kalau mau belajar sains, belajarlah di sains. Mau belajar sejarah tentang dunia ini, belajarlah. Tapi kalau mau belajar kebenaran tentang keselamatan yang membawa kita hidup kekal, ke langit baru dan bumi yang baru, disinilah bukunya, disinilah handbooknya. Gitu. Itu yang mau disampaikan. Ya. Makasih. Iya, makasih. Dari Kayaknya tadi Abigail slide Mini. saya belum ini satu lagi ya, slide saya itu tadi kayaknya belum selesai kayaknya, kelewatan satu. Ini enggak ada tadi. Ya, ditutup sama ini sebetulnya, ini penutupan. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, kasih undangan ya, kasih janji, bukan undangan, sebuah janji. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikiannya tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dimulai dengan Tuhan mempersiapkan tempat. Tuhan Yesus menjanjikan tempat yang baru, ya, dan ditutup dengan tempat yang baru itu dinyatakan. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Persekutuan dimulai lagi, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tempat itu sudah siap, tatanannya udah ditegakkan, aku akan membawa kamu. Tapi kamu mulai sekarang di dunia ini belajar tatananku supaya kamu bisa aku bawa pergi ke sana. Supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Supaya kamu bisa rest di situ. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan tinggal, dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Allah membawa kita, mengundang kita, yuk mau nggak ke tempatku. Tempat yang lama, langit dan bumi yang lama ini udah dikacaukan dengan pemberontakan manusia. Nggak bisa lagi manusia rest di sini. Banyak orang jahat, filosofi dunia ini sudah kacau. Nggak bisa lagi rest di sini. Tapi Tuhan tawarin, walaupun dunia ini nggak bikin kamu rest, bikin kamu ayo ini, ayo ada baju begini, ayo ada tren begini, mobil baru begini, ini begini. Ayo kita di drive seperti itu. Saingan terus, saingan, perang aja di sini. Tapi Tuhan tawarkan langit dan bumi yang baru. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Rest di sana, di dalam tatanan Allah. Allah mengundang. Ya, tapi mulai dari sini kita belajar. Udah mulai belajar ikut tatanannya Allah mulai dari dunia ini, nggak ikut tatanannya dunia ini. Maka kalau kita belajar dari dunia ini ikut tatanannya Allah, Allah akan membawa ke dunia yang akan datang. Langit dan bumi yang baru. Namanya langit dan bumi yang baru. Pasti sama dengan langit dan bumi yang lama. Sebelum dirusak sama manusia. Pasti sama. Karena langit dan bumi yang lama, Tuhan ciptakan untuk dia tempat bersekutu antara dia dengan manusia.
yang diciptakan sungguh amat baik. Maka akan ada penciptaan kembali langit dan bumi yang baru. Di mana? Di sana. Somewhere di antara galaksi-galaksi sana. Ada satu planet yang Tuhan siapkan. Kenapa? Karena bumi yang sekarang pun planet. Dengan pola pikir saya yang sekarang. Bumi yang sekarang ini adalah planet. Sebuah suatu realitas. Alam nyata. Jadi kita dipindahin ke sana. Bukan kita dipindahin ke alam roh. Daniel pasal yang terakhir katakan, suatu saat orang-orang akan dibangkitkan semua. Dibangkitkan itu artinya menerima tubuh ini kembali. Sebagian menerima kehinaan kekal, sebagian menerima kemuliaan kekal. Dibangkitkan dengan tubuh ini untuk dibawa ke tempat yang baru. Tapi sebagian ditinggalkan di bumi ini untuk menerima kehinaan kekal. Berarti bukan di sini Kak Ana ya. Bukan, karena Rasul Petrus katakan bumi ini akan menjadi lautan api. Tapi kita akan dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Bukan ngawang-ngawang di langit, terbang di langit, bukan. Tapi kita akan dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Bumi yang baru, ini bumi yang lama. Yang sudah dirusak sama manusia. Tapi kan Tuhan tidak menciptakan untuk dirusak, untuk dijadikan neraka, enggak. Makanya diciptakan sungguh amat baik, karena dia menciptakan juga untuk dia berdiam bersekutu dengan manusia. Makanya diciptakanlah tempat yang baru, yang saya yakin sama, persis seperti ini. Tapi tanpa kejahatan, tanpa duka, tadi dikatakan nggak ada air mata, nggak ada duka, nggak ada kejahatan. Kenapa? Sudah ada dalam tatanan Allah. Ya, silakan. Ya, dari Abigail Mimi, Kak saya masih belum paham tentang penciptaan manusia tadi. Kejadian 1:28, karena katakan laki-laki perempuan sudah diciptakan. Kejadian 2 baru tertulis, Adam dan Hawa baru diciptakan. Jadi penciptaan sebenarnya di kejadian 1 atau kejadian 2. Nah, Alkitab itu bukan buku sejarah yang kronologis. Karena kita terbiasa untuk membaca sesuatu yang kronologis. Kita kalau baca sejarah, itu kita baca sejarah Indonesia. Maka kita akan baca misalnya dari zaman penjajahan, kemudian zaman perang, melawan Belanda gitu ya. Membebaskan dari penjajahan, kemudian zaman memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana ada Pak Soekarno, Pak Hatta itu konferensi-konferensi, bernegosiasi, itu kan kronologis kalau kita baca. Kemudian zamannya ada Perdana Menteri Indonesia gitu kan, sebelum menjadi kepresidenan sekarang gitu. Seperti itu, kita membacanya tuh kalau kita zaman kita sekarang itu kronologis. Tapi saya mau tunjukkan bahwa di Alkitab tidak selalu kronologis. Tapi suka-sukanya penulis. Dan Alkitab seringkali itu adalah kumpulan. Kumpulan dari tulisan, dan kemudian ada redaksi yang menyatukan itu. Ada editor yang menyatukan itu. Kapan itu? Setelah zaman pembuangan. Kemungkinan puncaknya adalah di zaman Ezra dan Nehemia. Nah, kalau misalnya nggak masuk yang sebelum-sebelumnya saya tunjukin ya dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, saya mesti buka dulu yang kemarin-kemarin. Ini yang minggu lalu. Nah, contoh misalnya ya. Awalnya itu nggak mungkin lah Musa yang nulis semuanya. Musa 40 tahun di padang gurun. Mereka pindahin kemah aja repotnya kayak begitu. Kita sekarang punya Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tebalnya kira-kira 25% lah ya. Tebalnya 20% dari keseluruhan Alkitab. Itu aja udah tulisan yang kecil-kecil. Ya kan? Tulisan yang kecil-kecil. Nah, zaman dulu Musa nulisnya di apa? Nggak ada kertas loh. Nulisnya ada apa? Di kulit. Dari mana kambing dombanya? Kalau nulisnya bahannya apa? Kalau Musa yang nulis. Misalnya Musa nulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan di padang gurun 40 tahun. Musa yang nulis. Oke. Sekarang bahannya apa? Katakanlah kulit. Dari mana dapat kulitnya? Dari kambing domba. Dari mana kambing dombanya?
Mereka mau makan daging aja mereka ngerengek sama Tuhan. Dan Tuhan kasihkan burung puyuh. Nggak ada kambing domba. Ya kan? Oke, dari mana? Papirus, katakanlah. Papirus itu tumbuhnya di tepi sungai. Mereka di padang gurun. Kalau mereka mau dapat papirus sekian banyak, mereka harus balik lagi ke Mesir, nyabutin papirus di sisinya sungai Nil. Terus kemudian dikepeng-kepeng, digeprek-geprek, kemudian dijemur supaya kemudian dirapatkan begitu kan supaya jadi satu lembaran yang kapan mereka sempat bikin. Kadang-kadang Tuhan 1 hari aja di situ pindah, kadang-kadang sebulan berkemah di satu tempat pindah, gitu kan? Kalau kita belajar bahwa di Indonesia ini zaman dulu ada kerajaan Sriwijaya, zaman dulu ada kerajaan Majapahit, kita tahu dari mana? Dari buku sejarah. Oke, buku sejarah tahu dari mana? Ahli sejarah tahu dari mana? Dari prasasti. Dan kadang-kala prasasti itu cuma sekelumit aja gitu, secuil aja. Tapi kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan oleh ahli sejarah begini, 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 jadi buku yang panjang, jadi buku yang tebal. Tapi sebetulnya yang ditulis dalam prasasti itu kan sedikit. Kalau itu ditulis di batu, seberapa banyak Musa bisa nulis kitab Taurat ini di batu. Jadi kitab Taurat ini bukan ditulis oleh Musa, apalagi misalnya di kitab Ulangan pasal yang terakhir itu dituliskan kematian Musa. Kalau kita mau letter luck, mau betul-betul percaya bahwa ini adalah ditulis oleh Musa, kok bisa Musa menulis kematiannya sendiri? Apakah Musa bangkit lagi terus nulis, ketinggalan nih kematian gue belum dimasukin, terus dia mati lagi gitu kan? Nggak mungkin. Jadi ada penulis yang menuliskan semuanya, tapi bukan Musa. Tapi intinya adalah dari Musa. Nah, lalu siapa? Nah, para ahli Alkitab punya teori. Salah satu teorinya adalah 4 kelompok, bukan 4 orang, 4 kelompok penulis. Yahweis, Elohis, Deuteronomis, dan Priest. Salah 2 teorinya, kalau tadi salah 1 kan ya, berarti kan yang berikutnya adalah salah 2 gitu kan. Salah 2 teorinya itu yang membagi teks-teks ini, teks sebelum pembuangan dan teks sesudah pembuangan. Salah 3-nya ada begitu banyak teori, gitu ya, ada banyak teori. Tapi para ahli Alkitab sudah membuang pandangan tradisional yang menganggap bahwa seluruh kitab Taurat ini Musa yang nulis. Kecuali kaum fundamentalis. Kaum fundamentalis itu seperti Saksi Yehova misalnya itu. Pokoknya yang membaca teks ini harafiah itu kaum fundamentalis gitu ya. Yang membela mati-matian, nggak ada salahnya sedikit pun, nah itu kaum fundamentalis gitu ya. Dan kalau lu berbeda pandangannya sama gua, lu salah gitu. Itu yang kaku, kaum fundamentalis tuh kaku, nggak bisa menerima sesuatu yang baru, perkembangan-perkembangan yang baru gitu ya, penemuan-penemuan baru, terus juga membacanya secara harafiah, itu kaum fundamentalis itu seperti itu. Nah, itu sudah ditinggalkan oleh para ahli Alkitab saat ini. Contoh kan misalnya kaum fundamentalis, 5 hari, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Tuh, 7 hari. Maka bumi ini umurnya adalah 7 hari. Terus dicari-carilah di Alkitab. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 7000 tahun umurnya. Nah itu teks, harafiah teks. Tanpa mau menggali ini dari budaya pada saat itu apa sih gitu loh. Tanpa mau menggali ke sana. Menggali ke sana misalnya tadi saya kasih contoh. Ternyata banyak loh. Misalnya kita bisa belajar dari teks-teks Timur Tengah kuno, sehingga kita bisa mengerti budaya pada saat itu dan membantu kita memahami Alkitab. Ternyata Alkitab ini walaupun mirip begitu ya, bukan berarti meminjam budayanya Timur Tengah kuno, bukan, tetapi memang pola pikirnya seperti itulah yang kita pelajari, pola pikirnya. Nah, jadi apa sih yang awalnya dituliskan misalnya ini dituliskan. Yang ditulis Musa itu 10 hukum. Jadi intisari Taurat memang dari Musa, intisarinya. Pengajarannya Musa, intisarinya. Tapi kemudian kan ada narasi di situ gitu yang kemudian ada penulis-penulisnya di situ. Alkitab juga banyak mengambil dari sumber dong. Sumber-sumber yang sekarang sudah nggak ada. Ya misalnya ini, bukti di dalam Alkitab sendiri yang mengatakan ada kitab orang jujur. Bukankah semua itu tertulis dalam kitab orang jujur? Ketika
Yosua mengisahkan, ini juga sebetulnya bukan matahari benar-benar berhenti gitu ya. Ketika Yosua mengisahkan ini gitu ya, ini ditulis di kitab Yosua. Tetapi dikatakan, bukankah itu tertulis dalam kitab orang jujur? Berarti yang menulis tentang kisah itu ada dua kan? Satu, the book of Joshua. Satu, the book of Yasar. Yang mana yang duluan nulis? Coba, kalau Mimi baca ini, yang mana yang duluan nulis? Kisah tentang matahari dan bulan tidak bergerak, dalam tanda kutip, itu tertulis di satu buku Yosua kan, Yosua 10 ayat 13. Tetapi juga di kitab orang jujur, juga tertulis dalam kitab orang jujur. Jadi ada dua buku ya yang menulis kan, buku Yosua dan buku The Book of Yasar, kitab orang jujur. Terus mana yang duluan nulis? Siapa yang mana yang duluan nulis? Pasti The Book of Orang Yasar jujur. duluan. Hmm. Karena kalau Yosua duluan, ya nggak mungkin dong ditulis di sini kan, dikutip kan? Nggak mungkin dong. Ada duluan kok. Ya, gitu kan, ngerti ya? Jadi ada kitab Yosua ini mengutip buku orang jujur. Atau misalnya kayak gini, bukankah semuanya itu ditulis dalam kitab riwayat Salomo? Berarti ada kitab Raja-Raja dulu atau Salomo dulu? Kitab riwayat Salomo dulu. Ternyata kitab Raja-Raja, kitab Tawarikh, itu ternyata menulisnya itu nyontek dari perpustakaan kerajaan. Karena nggak mungkin misalnya ya, kitab Raja-Raja itu mengisahkan tentang Salomo sampai dengan raja terakhir. Dari Salomo sampai keturunannya yang terakhir, sampai ke zaman pembuangan itu berat 400 tahun. Sekitar 500 tahunan. Daud itu kira-kira tahun 1000 kan ya, 1000 sebelum Masehi. Mereka dibuang ya, kita kira 500 tahunan lah. Terus adakah orang yang hidup, satu orang penulis yang hidup mengikuti Salomo terus sampai keturunannya 500 tahun si penulis ini hidup? Nggak mungkin. Jadi ini kitab Raja-Raja adalah kumpulan tulisan-tulisan dan ada editor yang menyatukan itu. Salah satu sumber-sumbernya adalah dari perpustakaan kerajaan atau dari nabi-nabi misalnya ini, ya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Samuel, riwayat Nabi Nathan, riwayat Nabi Gad, yang sekarang udah nggak ada lagi, termasuk The Book of Yasar udah nggak ada lagi. Tulisan-tulisan kerajaan Daud dan Salomo juga udah nggak ada lagi. Ya. Nah, semua tulisan itu nggak ada, tapi Alkitab tetap ada, dan itu adalah bukti bahwa Tuhan menjaga firman-Nya gitu ya. Nah, jadi Alkitab adalah hasil tulisan-tulisan yang kemudian disatukan. Oleh karena itu tadi saya bilang, ada salah satu teori yang mengatakan bahwa kitab Taurat itu sebetulnya dari 4 kelompok penulis. Elohis, kalau misalnya ada teks-teks yang Elohim, 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 itu adalah tulisan Elohis. Tapi ada juga Yahwehs. Tapi ada juga priest yang detail. Tapi juga ada Deuteronomis yang ulang-ulang. Nah, jadi para ahli kitab itu melihatnya dari situ. Jadi pola teks. Nah, sekarang salah satu bukti lagi bahwa ada seleksi dan ada koneksi. Ada seleksi. Wah, ada teks-teks yang kemudian disatukan. Misalnya di 1 Samuel 16 ya. 1 Samuel 16 dan 1 Samuel 17. Kalau kita mau baca kronologis, kita pasti pikir 16 duluan baru 17, gitu kan? Ya, 16 lebih kecil dong, 16 ditulis duluan baru kemudian 17 ditulis. Dan secara tradisional orang berpikir bahwa ini ditulis oleh Nabi Samuel, namanya aja kitab Samuel. Maka secara pandangan tradisional ini pastilah Samuel yang nulis. Tapi kenyataannya kitab Samuel itu menulis jauh setelah kematian Samuel, itu Daud, masih dikisahkan tentang kerajaannya Daud. Jauh setelah kematian Samuel, maka tidak mungkinlah Samuel seorang diri yang menulis kitab 1 dan 2 Samuel. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa 1 Samuel ini di 1 Samuel 16 sampai 23, coba perhatikan ya di sini ya, perhatikan ya. Di sini dikatakan bahwa Saul mengirim suruhan kepada Isai, kepada bapaknya Daud, suruhlah anakmu Daud ya, yang ngangon kambing domba itu loh, suruh supaya berhenti ngangon kambing domba, datang ke istana, jadilah pelayanku. Demikianlah Daud menjadi pelayannya, ya, menjadi pembawa senjatanya, ya.
Dan kemudian menjadi pemain kecapinya di ayat 23. Jadi Saul kenal nggak sama Daud? Pasti sangat kenal, bahkan dia kenal bapaknya Daud, makanya dia minta sama Isai. Dia ngirim utusan sama Isai. Tapi kita lihat pasal 17. Ketika Saul melihat Daud menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, "Anak siapa itu?" Abner, apakah Saul tiba-tiba amnesia? Tentu bukan, orang zaman itu nggak ngerti penyakit amnesia itu apa, ya kan? Kita ngerti amnesia sekarang, ya kan? Tapi penulis tidak bermaksud mengatakan bahwa Saul tiba-tiba amnesia. Enggak. Ayat 17:56. Berkatalah raja, tanyakan, anak siapa orang muda itu? Ya. Ayat 58. Kata Saul kepadanya, anak siapa engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Betlehem. Loh, bukannya dulu kan Saul yang nyuruh. Jadi ini maksudnya apa? Ini adalah dua teks yang dijadikan satu. Ini adalah tulisan. Ada tulisan yang satu, ada tulisan yang satu. Kira-kira nih nyambung nih. Dan si redaktur nggak mau ngubah apa-apa. Dijadiin aja ditempel. Ini 16, ini 17. Ceritanya nyambung? Enggak. Ceritanya kronologis? Enggak. Karena memang bukan dari satu penulis yang sama. Nah, orang zaman itu ketika nyambung-nyambungin begitu, mereka nggak pikir bahwa kelak ada manusia-manusia di 2000 tahun kemudian yang akan bingung baca ini. Mereka pikir ya udah ini firman Tuhan, maknai aja setiap teks demi teks gitu. Setiap bagian demi bagian itu ya udah, apa sih yang mau disampaikan? Maknanya apa sih? Pesannya Tuhan sama kita apa sih? Udah itu aja. Mereka nggak bingung kayak kita. Nah, ini kan contoh sama seperti Kejadian 1 gitu. Kejadian 1 dan 2. Persis kan? Mirip-mirip kan? Ini Saul udah kenal loh sama Isai, Saul udah kenal loh sama Daud, tapi kok di sini pasal berikutnya kok kayaknya Saul amnesia, nggak kenal sama Daud, kayak baru ngeliat gitu. Kenapa? Dua teks yang dijadikan satu. Kebetulan kisahnya sama tentang Daud. Ya dikumpulin aja sama si redaktur itu gitu. Ya, dikoneksiin aja, disambungin aja gitu. Nah, ya, jadi untuk Taurat yang awal-awal ditulis adalah kisah Keluaran. Justru bukan Kejadian, justru Keluaran. Awalnya dari mana? Tradisi lisan. Dan awalnya yang ditulis sama Musa mungkin hanya 10 hukum itu aja yang diwariskan kepada Yosua. Ya, dan kemudian barulah ada kelompok Yahweis abad ke-10 sebelum Masehi, Elohis abad ke-9 sampai 8 sebelum Masehi. Ini bukan menurut saya ya, karena saya bukan ahli teks, tetapi menurut para ahli teks Perjanjian Lama. Dari mana mereka menentukan 10 sebelum Masehi? Pasti dari jenis tulisan, pasti dari jenis kata-kata, jenis sastranya. Kita sekarang kalau baca layar terkembang, balai pustaka, kita tahu, oh ini dari tahun segini. Kita baca Khailir Anwar, oh ini dari tahun segini. Modelnya sastranya dari model sastra kita tahu, itu dari tahun berapa. Nah, cara begitulah orang menentukan gitu ya. Nah, Elohis dari abad 9 sebelum Masehi sampai 8 sebelum Masehi, Deuteronomis dan Priest ya. Dan kemudian dijadikanlah satu setelah zaman pembuangan, dijadikanlah satu Torah ya. Nah, kembali ke inti pertanyaan, ke poin pertanyaan. Kok gimana kok jadi kayak ada dua penciptaan yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa Kejadian 1 itu sebetulnya teks dari kelompok Elohis. Kejadian 2 teks dari kelompok Deuteronomis. Jadi dari dua naskah yang berbeda yang disambungin. Penulisnya dua kelompok yang berbeda. Tujuan penulisannya juga beda. Teologinya juga beda. Teologinya, pesannya, maknanya, pesan yang mau disampaikan di Kejadian 1 bahwa Elohimlah Raja semesta alam yang menegakkan tatanan, yang mengatur kekacauan menjadi establis, menjadi tatanan yang teratur, dan kemudian dia memerintah. Dan selesailah penciptaan di hari yang ke-7. Tetapi di Kejadian 2,
Yahwehis. Karena pakai Yahweh. Kita nggak bisa, nggak menemukan kata Yahweh di Kejadian 1 di penciptaan, nggak menemukan. Tapi di Kejadian 2, Yahweh, 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 Yahweh. Dan Kejadian 2, itu seolah-olah perempuan baru diciptakan. Padahal di Kejadian 1 sudah dibilang, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Sudah ada laki-laki dan perempuan. Dan Allah memberkati mereka, beranak cuculah. Kalau itu baru Adam seorang, nggak mungkin Tuhan bilang beranak cuculah. Terus gimana caranya? Gua hamil-hamil sendiri, gua ngelahirin sendiri, Adam sendirian. Nggak mungkin gitu kan. Tapi karena sudah berpasang-pasangan, maka Allah berkata, beranak cuculah. Gitu. Nah, tetapi di Kejadian 2, yang mau ditekankan apa? Tentang relasi. Relasi antara Allah dengan manusia. Kejadian 1 nggak ada kayaknya relasinya. Allah menciptakan, udah ciptain aja udah. Tidak terlihat relasi antara Allah dengan manusia. Tapi di Kejadian 2, relasi itu begitu akrab. Allah menghembuskan. Kalau menghembuskan harus dekat. Dan kemudian juga relasi antara manusia itu digambarkan begitu intim. Bahwa si perempuan itu sebetulnya bagian dari laki-laki. Si manusia itu bagian dari Allah. Hembusan nafas Allah. Ada sesuatu yang keluar dari Allah. Diri Allah sendiri kan. Maka manusia menjadi makhluk yang kekal. Fisiknya dari tanah tidak kekal, tapi rohnya dihembuskan. Bukan dari tanah, dihembus. Kalau Allah menghembus, apa yang keluar? Kalau kita menghembus, kita tarik O2 dulu, hembusin CO2 gitu kan. Kita tarik napas, kita buang napas. Tapi Allah bernapas nggak? Nggak perlu. Nggak. Jadi apa yang dihembuskan? Maka bagian dari diri Allah lah yang keluar. Oleh karena itu di Alkitab dikatakan, roh yang ditempatkannya di dalam dirimu itu bukan roh kudus. Roh manusia diingininya dengan cemburu supaya dia balik lagi bersama-sama bersekutu dengan Allah. Bukannya hilang selama-lamanya. Diingininya dengan cemburu, roh yang ditempatkannya. Maka manusia itu menjadi makhluk yang spesial. Karena penciptaan dari debu tanah tuh dibentuk dari tangan Allah tuh nggak spesial loh. Binatang-binatang juga digambarkan dibentuk dengan tangan Allah. Tapi yang spesial adalah dihembuskan nafas Allah. Begitu intim. Maka manusia adalah anak-anak Allah. Masalahnya, anak yang kurang ajar atau anak yang nurut. Di Ibrani dikatakan, ya, kamu itu anak. Anak mana yang nggak dididik oleh bapaknya? Tapi kalau kamu nggak dididik, kalau kamu nggak dihajar, maka kamu bukanlah anak. Tapi anak-anak gampang. Dalam teks aslinya tuh gini, kalau kamu nggak dapat didikan Tuhan, kamu itu bukan anak ahli waris, kamu tuh bukan anak kandung, kamu tuh bukan anak yang sah, tapi anak haram. Anak-anak gampang tuh anak haram. Sebetulnya bahasa aslinya tuh kayak gitu. Notos dan huios. Nah, kita mau jadi anak haram, ataukah kita jadi anak-anak pewaris pangeran-pangeran Allah? Itu pilihan kita. Gitu. Tapi semua makhluk yang punya roh, itu adalah anak-anak Allah. Makanya makhluk yang punya roh, itu kekal. Karena rohnya keluar dari Allah, kekal. Makhluk yang punya roh, manusia, malaikat, setan, kekal selama-lamanya. Karena semua makhluk yang punya roh, rohnya itu keluar dari Allah. Maka di Alkitab dikatakan Allah adalah Bapa segala roh. Segala makhluk yang punya roh itu berasal dari Allah. Tapi binatang-binatang nggak punya roh. Nah, masalahnya sekarang pilihan kita nih. Mau kayak setan, ya, jadi pemberontak selama-lamanya, ataukah mau jadi seperti Tuhan Yesus yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Coba periksa teksnya di Kejadian. Nah, di Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, gitu kan? Kejadian 1. Inilah gitu ya. Gini nih ceritanya. Allah menciptakan langit dan bumi itu gini nih ceritanya, gitu kan? Nah, kemudian demikianlah diselesaikannya, selesai
Dah ya, udah selesai ya ceritanya. Itu tuh ceritanya. Tapi kemudian di Kejadian 2 ada teks yang sama yang persis seperti Kejadian 1 ayat 1. Gini nih ceritanya langit dan bumi waktu diciptakan. Kejadian 2 ayat 4 ini persis seperti Kejadian 1 ayat 1. Gini nih ceritanya, langit dan bumi diciptakan. Jadi dimulai lagi kan ceritanya. Penulis yang berbeda mau ceritain hal yang sama, memulai kisah yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda, gitu. Ya, oke. Silakan, Sudah jelas. Marta. Silakan Kak Marta. Shalom, Kak Amos, Kak Ana. Kak, ini saya mesti ulang lagi sih, Kak. Saya ini orang yang tambah hari kayaknya tambah lemot. Cuman saya udah banyak tercerahkan malam hari ini. Terima kasih, Kak. Terlebih buat tadi ya, saya sampai stabiloi catatan saya. Alkitab ini bukan buku sejarah, bukan buku pengetahuan, bukan kayak kita baca sejarahnya Singosari, ada kronologisnya dari awal. Ken Aro ini menggoda ini Ken Dedes apa bunuh-bunuhan apa kan ya selama ini sih soalnya karena mungkin saya juga dulu pernah kuliah saya sastra Indonesia jadi kayak udah kayak mendarah daging tuh kalau membaca segala sesuatunya cerita itu ada kronologisnya gitu Kak. Terima kasih Kak Ana. Coba tambahan ya Marta ya. Coba di sini semua ya. Coba di sini semua nanti habis ini buka Matius 5 sampai 7. Itu tentang khotbah di bukit. Terus Sabda bandingin bahagia. Sabda bahagia ya. Matius 5 sampai 7. Terus bandingin teks-teks itu, kisah-kisah itu, perikop-perikopnya kan dibagikan tentang ini, tentang ini, tentang ini. Bandingin, cari di kitab Markus dan di kitab Lukas. Sama nggak urutannya? Ternyata beda. Nah, jadi penulis itu nyusun itu tidak kronologis, tapi suka-suka gue dong. Gue mau tujuannya kemana nih nulis. Nah, orang zaman dulu tuh cara nulisnya seperti itu. Ada tujuannya ketika menulis tuh ada tujuannya. Dan tujuan itu dicapai dengan cara dia menulis. Kalau kita kan, ya kita menulis apa adanya gitu. Nah, tujuan teologinya Matius, teologinya Markus, teologinya Lukas itu beda. Makanya susunan teksnya juga beda-beda. Tidak kronologis. Gitu. Apalagi perjanjian tadi ya Kak ya. Jadi kayak redaksinya ini nggak mikir ini urut apa enggak sih kayak tadi Kak Ana beri contoh tadi Samuel tadi kan Kak, kitab Samuel itu. Pokoknya mereka nganggap ini teks suci, ini pesan Tuhan, gabungin aja, masukin aja gitu. Tempel-tempel gitu ya Kak ya. Itu karena bukan juga satu kelompok saja yang menuliskan gitu. Betul. Saya kejadian 1 sama 2 itu aja sudah 2 kelompok yang beda gitu. Terus ini Kak, saya tuh masih tergelitik. Mohon maaf kalau misalnya saya pertanyaan ini naib ya Kak ya. Saya tadi mencatat tatanan Allah itu loh Kak. Jadi kita ini kan karena kejatuhan dosa si Adam kan gitu loh. Tuhan kan menciptakan hari ke-7 ini puncaknya Kak. Karena tadi kan di awal kan gitu ya. Puncaknya itu hari ke-7 kan. Harusnya bukan pada beristirahat yang kita sangka selama ini tapi mengkuduskan itu menciptakan artinya bumi sudah siap ditinggali kan gitu bersekutu dengan manusia. Berdiam itu yang datang dan berdiam hadiratnya tuh di tengah-tengah manusia itu. Kenapa mau begitu? Karena tatanannya sudah ditegakkan. Tatanan sudah disiapkan, sudah ditegakkan. Cuman ya itu tadi melesetnya si Adam kan gitu. Nah, pertanyaan saya berapa hari yang lalu kan gitu. Ini kita kan sekarang lagi pada bacaannya Imamat ya Kak 9 sampai 10 gitu loh. Kalau si anaknya Harun aja dibinasakan karena salah, maksudnya kasih api yang bukan api asing ya Kak di Alkitab penulisan gitu. Tapi kenapa Kak Harun kok nggak dibinasakan gitu loh Kak? Saat dia mengiyakan keinginan. Nah, saat mengiyakan bangsa Israel nggak sabaran gitu loh. Ayo buat bagi kami patung lembu kan gitu. Nah, Harun kok saya nggak ngerti ini mungkin ada bahasan lagi tafsiran Alkitab lainnya. Tapi kan di Alkitab itu kayak seolah-olah Harun ini ya wes lah aku nuruti kayak gitu loh Kak. Nggak tahu ini di bawah tekanan atau dia diancam mati atau gimana. Cuman kan kayak seolah-olah mengiyakan kan gitu lah. Itu kan
nggak sesuai dengan tatanannya Allah, Kak. Oke. Nah, Tadi saya udah heeh. cerita ya bahwa ketika orang-orang zaman itu membuat misalnya patung Dagon, mereka nyembah patung nggak maksudnya? Enggak kan? Mereka Ya. sebetulnya menyembah dewa yang ada di atas langit, tapi kemudian mereka image-kan, mereka representasikan dalam patung itu kan. Gitu kan? Nah, ketika orang Israel memaksa Harun, yang maksa itu kan orang Israel kan? Maksa Harun, mereka bilang apa? Teksnya bilang apa? Mana nih si Musa? Mati jangan-jangan nih. Mati nih si Musa nih. Nggak turun-turun nih. Mati dia pasti udah mati itu. Kemarin kita lihat aja kan begitu menggelegar-gelegar, nggak boleh kita menyentuh gunung itu, nanti kita mati loh. Pasti dia mati dulu, pasti dibunuh. Gitu kan pikirannya mereka kan? Nah, ayo dong, Harun. Siapa yang mimpin? Kalau Musa mati, siapa yang mimpin? Kita. Gitu kan? Nah, terus apa yang terjadi di situ? Singkat kata, muncullah, kan nggak mungkin muncul juga kan, sebetulnya dibentuk kan. Muncullah si anak lembu itu kan. Dan Harun berkata apa? Inilah Allah. Inilah siapa? Inilah Allah yang memimpin kamu. Coba baca teksnya. Inilah Allah atau inilah Yahweh? Iya, Sekarang hari raya bagi teksnya coba. Coba Marta baca. Keluaran 32 ayat 5. Ayat 30 ayat 5. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Oh iya. Besok hari raya bagi Yahweh ya. Di Yahweh ya, kalau di bahasa aslinya, Kak. Ini saya pakai TB, Alkitab Basic. Mereka bukan menolak Yahweh. Mereka menolak Musa. Mereka merepresentasikan Yahweh di patung itu. Patung itu. Mereka sedang menolak Musa. Mereka bukan menolak Yahweh. Besok hari raya bagi Yahweh. Inilah Yahweh. Mereka bukan sedang menggantikan Yahweh. Mereka merepresentasikan Yahweh harus bersama-sama dengan kita. Kalau Yahweh nggak sama-sama kita, siapa yang pimpin kita di padang gurun? Gitu loh. Tapi kan karena selama ini ngomong sama Musa. Lah Musanya sekarang mati. Iya. Yang bertemu muka dengan Yahweh kan hanya Musa saat itu ya, Kak. Iya. Jadi kan, ngerti ya? Mereka nggak mau kehilangan Yahweh. Yang mereka tolak pada saat itu Musa, dan Musa berkali-kali ditolak. Ditolak sama Miriam, ditolak sama Harun, berkali-kali ditolak gitu. Ya, Kak. Ya, Kak. Pencerahan baru. Ini mau diterusin apa mau selesai? Terakhir Kak. Oke, terakhir ya. Sama seru ini. Oke, dari Nah, Tina. ini juga banyak kesalahan ya. Kayaknya tuh Yahweh itu suka darah gitu ya. Dewa yang haus darah, Allah yang haus darah. Jadi waktu dipersembahin darah sama Habil seneng, dipersembahin tanaman karena kain itu petani nggak seneng gitu ya. Jadi kayak dewa yang haus darah, nggak gitu loh, nggak gitu. Kenapa? Karena Yahweh juga menerima. Kita lihat ya teksnya ya. Mana Imamat lah, Imamat. Banyak sih teksnya, saya pilih Imamat aja. Ini ya, apabila jikalau seorang hendak mempersembahkan berupa korban sajian kepada Tuhan. Sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya, when a person bring offering, that is a grain offering. Persembahan yang dari kayak gandum lah, apalah. Tuhan itu terima. Jadi Tuhan tuh bukan Allah yang haus darah, yang mesti kalau persembahan sama dia tuh harus yang berdarah-darah. Enggak. Jadi kalau kamu mau mempersembahkan dan persembahannya itu berupa grain offering, karena orang Israel pada saat itu bertani dan beternak. Ketika mereka
masih nomaden, zamannya Abraham, Ishak dan Yakub, mereka adalah seorang bangsa peternak. Tapi ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka jadi petani juga. Petani dan peternak. Belum jadi nelayan. Maka dalam persembahan di Taurat Musa itu cuma persembahan pertanian dan peternakan. Tidak ada diatur gimana kalau nelayan, ikannya gimana? Nggak ada. Pedagang gimana? Nggak ada. Karena baru ada pekerjaannya adalah petani dan peternak. Dan diterima juga persembahan dari pertanian. Tapi kemudian ternyata di situ ada danau yang bisa dipancing gitu, Danau Galilea. Nah, jadi ada juga nelayan kayak Petrus. Tapi nggak pernah ada persembahan itu ikan. Nggak pernah ada. Yang diterima itu pertanian dan peternakan. Gimana kalau yang jualan? Nggak ada juga aturannya. Nah, kalau Kain, kita baca di teks-teks perjanjian baru ya, Kain itu ternyata bahwa dia itu pada dasarnya jahat. Nah, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Jadi, dianggap bahwa Habel adalah orang beriman. Habel adalah orang benar. Sedangkan Kain mempersembahkan tanpa iman. Karena tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Gitu kan? Artinya, ini lagi ya, ini ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi bukan hanya gara-gara persembahan saja. Bukan karena Tuhan suka nggak suka. Tuhan suka yang berdarah, aku suka kebab, aku nggak suka sayur bening. Aku sukanya sate. Bukan karena itu, tapi karena motivasi dari Kain dan Habil inilah yang membuat Tuhan menerima dan tidak menerima. Bukan karena Tuhan, gua sukanya daging, gua sukanya kebab, gua nggak suka pecel. Kain bawanya pecel, gado-gado, gua nggak suka. Bukan karena itu. Tapi motivasi yang Tuhan lihat, hatinya. Maka di perjanjian lama kita bisa baca misalnya di kitab Amos. Kamu nyanyi, bising di telingaku. Kamu persembahan-persembahan, aku muak ngelihatnya. Kenapa? Karena hatimu jahat. Puji-pujian kamu itu bising. Persembahan kamu itu aku muak ciumnya. Biarpun kamu bakar sate, aku muak ciumnya. Bukan persembahan yang harum. Perayaan-perayaanmu aku enek ngelihatnya. Kenapa? Karena hatinya. Kamu berpuasa, tapi kamu masih menindas sesamamu. Puasa seperti ini kayak aku inginkan. Itu kan misalnya ya di kitab yang lain dikatakan begitu. Jadi Tuhan melihat jauh ke kedalaman hati, bukan soal suka nggak suka gitu, suka pecel atau suka kebab, bukan gitu. Tapi memang Kain ini pada dasarnya jahat. Dan kejahatan itu semakin memuncak, semakin nyata ketika iri hati itu muncul gitu. Sebetulnya dia marah sama Tuhan. Tapi karena dia nggak bisa mukul Tuhan, dia pukul adiknya. Dia marah sama Tuhan. Entah mungkin keadaannya misalnya, nggak adil nih si Habel misalnya, kita nggak tahu, ya berandai-andai misalnya ya, nggak adil nih, adik gue lebih kaya dari gue gitu. Ini Tuhan nggak adil, marah sama Tuhan. Tapi yang jadi sasaran siapa? Adiknya, gitu kan? Nah, kita sering kan di gereja kayak begitu, tersinggung gitu, marahnya sama Tuhan, marah sama Tuhan. Itu pendeta itu nggak benar, padahal nggak semua pendeta nggak benar. Nggak mau ke gereja, kenapa? Marah, tersinggung. Sebetulnya lagi marah sama Tuhan. Marah, doanya nggak dikabulin. Terus cari-cari alasan. Itu. Gitu Bu Dina. Gimana Kak Dina? Jangan tanya AI lagi, langsung saja ke gurunya, oke? Karena AI itu kan perlu sumber ya. Memang dia banyak baca buku, banyak sekali dia baca buku.
ya udah dimasukin ke situ input dan bukunya juga buku-buku yang benar gitu ya, bukan sekedar ngarang kayak blog gitu ya di internet ya, masukin buku-buku ke situ. Tapi buku ini juga kan ada pijakan pendapat doktrinnya orang. masing-masing gitu Iya. kan. Oke, Thank you, Kak thank Dina. you. Ya, udah Oke. jelas. Sampai Kasih ketemu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih, Selamat Kak. malam.